Bab 2071. Luming memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa karakter Xian Yanjun telah banyak berubah sebelum dan sesudahnya. Apakah semua ini mirip dengan situasi Xian Yanxing saat ini? Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa selama periode waktu ini, dia sering melihat Xian Yanxing menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan apakah semua ini ada hubungannya? Luming mengubah pikiran di kepalanya. Dia terus mengacungkan jari gandanya dan berkelahi dengan Xian Yanxing. Karena Xian Yanxing sangat kuat sehingga dia bisa menembus semua rintangan dan tak terkalahkan. Kekuatan yang dihasilkan dari beberapa hukum Luming tampaknya tak tertahankan dan akan tercabik-cabik. Kultivasi Xiao Qing tampaknya paling suci dan sempurna, yang setara denganku, tapi kekuatan macam apa ini? Apakah itu juga kekuatan yang dikembangkan dengan cara jahat kuno? Luming mengubah ide dan menunjukkan satu jari. Ini mengacu pada hukum kekacauan, hukum susunan, dan hukum kematian. Jari besar menunjuk cahaya pedang Xian Yanxing. Mendesis. Pedang Xian Yanxing terpotong, dan bahkan ruang itu tampak retakan kecil. Itu menakjubkan. Dia memotongnya di jari besar dan membukanya. Xiao Qing, bangun. Luming meraung. Dia tidak percaya Xian Yanxing benar-benar akan membunuhnya. Semut Mol yang rendah hati, menajiskan tubuhku, kematian tidak layak untuk disesali. Xian Yanxing berbicara lagi. Wajahnya sangat dingin. Cahaya ajaib di tubuhnya lebih kuat. Tampaknya ada aliran kekuatan yang terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang itu dingin. Dia terus membunuh Luming. Cahaya pedangnya lebih kuat dari sebelumnya. Pedang itu melintas dan menerangi ngarai. Meskipun Luming mencoba yang terbaik, dia masih kalah. Ketiga hukum digabungkan, dan dia tidak bisa menghentikan cahaya pedang Xian Yanxing. Dia terkoyak oleh cahaya pedang. Puff! Luming terkena cahaya pedang, dan luka pedang yang dalam muncul. Tulangnya terlihat, dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Pada saat cedera Luming, mata Xian Yanxing, bagaimanapun, masih memiliki jejak fluktuasi. Dia berhenti dengan sedikit jeda. Bunuh, dia menajiskanku, harus membunuh. Xian Yanxing meminumnya seolah dia sedang berbicara sendiri. Matanya, sekali lagi tampak dingin, pedang ke arah Luming untuk membunuh. Wah! Cahaya pedang itu seperti pelangi, menembus langit. Tapi kali ini, Luming tidak bergerak atau melawan, dan membiarkan cahaya pedang menusuk. Melihat itu, cahaya pedang akan menembus jantung Luming. Mata Xian Yanxing menunjukkan warna perjuangan. Tidak. Dia minum dengan hati-hati, pergelangan tangannya bergerak, dan cahaya pedang sedikit menyimpang, menusuk ke dada Luming, tetapi telah menyimpang dari posisi jantung. Xiao Qing, jika kamu ingin membunuhnya, aku akan membiarkanmu membunuhnya. Jika kamu mengandung anak kami, kamu akan merawatnya dengan baik di masa depan. Luming tersenyum dan menatap Xian Yanxing dengan lembut. Bunuh dia. Tidak. Xian Yanxing terus minum, seolah-olah ada dua orang yang berbicara, tetapi jelas hanya satu suara. Warna perjuangan di mata Xian Yanxing menjadi lebih intens, dan bahkan wajahnya yang cantik pun terdistorsi. Xiao Qing, ada apa denganmu? Luming minum. Situasi Xian Yanxing jelas salah, seolah-olah ada dua orang di dalam tubuh. Luming, hati-hati. Akhirnya, Xian Yanxing dengan lembut menatap Luming, berbalik dan pergi, seperti cahaya pelangi, bergegas ke kedalaman ngarai. Di ngarai, terdengar beberapa raungan, tetapi saat berikutnya, raungan itu menghilang. Xiao Qing. Luming minum. Cahaya pedang yang dimasukkan ke dalam tubuh Luming diringkas oleh kekuatan sihir Xian Yanxing. Sekarang telah rusak, dan Luming bergegas menuju lembah yang dalam. Tapi saat Luming bergegas keluar dari kejauhan, dua pria parubaya muncul dan menyerang Luming. Luming diblokir dan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Akhirnya, dia dipukul mundur oleh dua pria parubaya. Ada apa? Apa yang terjadi? Saat ini, sangat cemas, ada pertanyaan tak berujung di hati aku. Namun, dia diblokir dan tidak bisa terburu-buru. Dia tidak bisa menemukan Xian Yanxing atau menanyakan kebenarannya. Pasti ada hubungannya dengan kekuatan di tubuh Xiao Qing. Apa itu? Xian Yanjun juga memilikinya. Terlebih lagi, orang-orang berjubah hitam itu dengan sengaja mencuri peti mati sihir kuno dan memasukkan Xiao Qing ke dalam peti mati sihir kuno. Apakah ini terkait dengan ini? Lain kali aku melihat Xian Yanjun, aku harus bertanya dengan jelas padamu. Luming mengepalkan tinjunya. Dia sangat takut Xian Yanxing tidak akan menjadi mantan Xian Yanxing dan menjadi orang lain. Xian Yanxing, yang menerobos beberapa level berturut-turut, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan tak tertandingi. Dia tidak berhenti sampai dia berhasil melewati beberapa ujian. Kenapa aku tidak membunuhnya? Dia mencemarkan kita. Xian Yanxing minum dengan hati-hati di mulutnya, membunuh kesempatan itu dengan dingin. Jika kamu membunuhnya, aku akan melakukannya sendiri. Lalu Xian Yanxing berkata pada dirinya sendiri. Mengapa kamu begitu gigih? Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Mari berintegrasi sepenuhnya dan kembali ke alam tertinggi. Mengapa kamu terjebak di dunia kecil ini? Tidak,
Kamu adalah kamu, aku adalah aku tidak akan bergabung denganmu, tidak akan pernah. Xian Yanxing sepertinya berbicara sendiri. Kemudian dia bergerak dan bergegas keluar dari ngarai. Segera, sosoknya benar-benar menghilang di sini. Lu Ming duduk di atas batu hitam dan berpikir dengan tenang. Dia banyak berpikir, tetapi masih tidak bisa menemukan jawabannya. Kekuatan, selama kekuatannya cukup kuat, aku akan mengerti semua ini dan membiarkan Xiao Qing kembali ke cara semula. Lu Ming mengepalkan tinjunya, perlahan, hatinya menjadi tenang. Sepanjang jalan, Lu Ming telah mengalami terlalu banyak. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya cemas ketika sesuatu terjadi. Lebih baik menenangkan diri dan meningkatkan kekuatan. Lu Ming menutup matanya dan duduk di sana dengan tenang. 3 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya, yang menjadi damai. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno dan duduk diam di bawah pohon untuk memahami hukum kematian. Saat ini, pohon kuno pencerahan telah setinggi 10 meter, dan cabang serta daunnya tumbuh subur. Segala macam kecemerlangan misterius mengelilingi dahan dan dahan, yang penuh dengan misteri dan misteri. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menghabiskan banyak uang untuk menumbuhkan pohon kuno pemahaman Tao, yang telah meningkat pesat. Di bawah pohon pencerahan kuno, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, 2 bulan kemudian, hukum kematian Lu Ming telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, integrasi dengan 2 undang-undang lainnya lebih menyeluruh. Kekuatannya meningkat setiap hari. Kali ini, dia berhasil menerobos kedua pria parubaya itu dan melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, ada 3 pria parubaya di depannya. Mereka bergandengan tangan untuk melawan Lu Ming. Lu Ming diblokir lagi dan hanya bisa berhenti dan terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Lu Ming menggerakkan hatinya dan melambaikan tangannya. Peti mati sihir kuno muncul di ngarai. Di peti mati sihir kuno, bulan musim gugur dipenuhi dengan nafas yang kuat. Setelah beberapa bulan, bulan musim gugur akhirnya berubah. Dulu, orang-orang di Menara Viantin mengatakan bahwa bulan musim gugur akan terbangun di peti mati ajaib abadi selama sebulan, namun nyatanya butuh 3 bulan. Suara mendesing. Yaitu, bulan musim gugur mengeluarkan daya tarik yang kuat, dan energi antara langit dan bumi mengalir dengan cepat menuju bulan musim gugur. Terobosan. Mata Lu Ming menjadi cerah, dan kemudian dia mengeluarkan sejumlah besar batu mentah, meledakkannya, mengubahnya menjadi gas yang menggelinding, dan menyatu menuju bulan musim gugur. Bab 2072, Subscribe Penatua. Ki asli tak berujung, menuju konvergensi bulan musim gugur dan pergi, nafas tubuh bulan musim gugur semakin kuat. Puncak suci, kesempurnaan suci. Dalam waktu singkat, nafas bulan musim gugur melonjak. Secara bertahap, tubuh bulan musim gugur ditangguhkan, terbang keluar dari peti mati sihir kuno, melayang di udara. Bersenandung. Tiba-tiba, tubuh bulan musim gugur dipenuhi lapisan kemuliaan. Itu cahaya hukum. Lu Ming terkejut bahwa Qi Yue koma dan jiwanya tidak lengkap. Tanpa diduga, dia bisa menyempurnakan cahaya hukum. Ini benar-benar luar biasa. Tapi ini belum berhenti, nafas bulan musim gugur masih naik. Dia dipenuhi dengan bau hukum yin dan yang. Tiba-tiba, hukum yin dan yang menyatu menjadi sungai yang panjang, terus-menerus berenang di tubuh bulan musim gugur, dan nafas bulan musim gugur membumbung tinggi lagi. Hukum menjadi sungai, kaisar menjadi. Lu Ming tertegun. Qi Yue dalam keadaan koma untuk sementara waktu, tetapi dia menjadi kaisar. Memang, selama periode waktu ini, Lu Ming memadatkan obat suci dalam jumlah besar ke dalam tubuh bulan musim gugur. Namun, hukum tersebut bukan untuk dipromosikan oleh pengobatan suci, melainkan perlu dipahami. Bulan musim gugur dalam keadaan koma, bagaimana bisa memahami hukum? Lu Ming sangat bingung. Setelah mencapai kaisar, nafas akhirnya menjadi tenang. Saat ini, Qi Yue juga membuka matanya. 2 kecemerlangan cerah, dari mata bulan musim gugur meledak, saat berikutnya, mereka akan bertemu. Kemudian, nafas tubuh bulan musim gugur, juga konvergensi. Puan muda. Auto Moon melihat Lu Ming, bersorak dan bergegas ke pelukan Lu Ming. Bulan musim gugur, kamu akhirnya bangun. Lu Ming menyentuh kepala Qi Yue dan tersenyum. Dia berada dalam suasana hati yang lebih baik pada akhirnya. Yah, Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya, orang-orang itu ingin membunuhmu. Qi Yue melihat sekeliling dengan gugup, dan ingatannya masih tersimpan di dunia teratai. Tidak apa-apa, sudah lama sekali. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dahulu kala. Auto Moon meragukan, mengedipkan mata besar. Segera, Lu Ming hanya mengatakan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Tentu saja, beberapa hal, seperti Xian Yanxing. Sudah berapa lama, apakah aku koma selama ini? Aneh, aku selalu merasa dalam keadaan yang luar biasa, terbungkus oleh hukum yin dan yang, selalu bingung, dan tiba-tiba ada kekuatan hangat di belakang aku. Pembicaraan bulan musim gugur. Apakah itu pencerahan jiwa? Hati Lu Ming tergerak. Dalam hal pencerahan, ini adalah praktik yang langka.
Luming berspekulasi bahwa setelah jiwa Qiuyue terluka, dia jatuh ke dalam keadaan pencerahan jiwa. Keadaan ini sangat langka, dan dia tidak bisa tidak menyadari Tao dan hukum sepanjang waktu. Dan tubuhnya, ditungku Dayan, ditempa oleh api dan melelehkan obat suci yang tak ada habisnya. Begitu dia bangun, prestasinya melompat ke depan. Dia tidak hanya menyempurnakan cahaya hukum, tetapi juga menerobos ranah Kaisar Semu dalam satu gerakan. Atau, peti mati sihir kuno juga memainkan peran tertentu. Ini benar-benar masalah keberuntungan dan kesialan. Sulit untuk memprediksi dunia. Luming juga senang dengan bulan musim gugur. Qiuyue, kultivasimu lebih baik dari tuanmu sekarang. Luming berkata sambil tersenyum. Tapi Qiuyue jelas bukan lawan tuan muda. Qiuyue meludahkan lidahnya, menarik Luming dan berbicara tanpa henti. Pada hari-hari berikutnya, kedua pria itu berlatih pada waktu yang sama. Tempat ini sangat misterius. Saat Luming dan Qiuyue maju bersama, akan ada 6 pria parubaya di depannya, yang membuat Luming mundur dengan ngeri. Meskipun Qiuyue sekarang berada di ranah Kaisar, dia tidak bisa berurusan dengan pria parubaya, apalagi 3. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk bergandengan tangan untuk menembus penghalang. Oleh karena itu, setiap kali kami menerobos penghalang, bulan musim gugur memasuki peta gunung dan sungai. Akibatnya, hanya 3 orang kuat parubaya yang akan muncul. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Luming tentang hukum kematian menjadi semakin tinggi. Sebulan kemudian, Luming telah berada di ngarai selama 4 bulan. Saat ini, hukum kematian Luming mencapai 50%. Dengan aturan lain, Luming mampu menggambar dengan 3 pria parubaya, dan bahkan menekan mereka. Bermain dengan pria parubaya ini, Luming dipromosikan, dan kecepatannya juga sangat cepat. Di sini, kamu bisa bertarung sepuasnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setiap saat, Luming memberikan permainan penuh pada kekuatan bertarungnya dan dapat terus menekan potensinya. Pada saat ini, Luming juga sesekali membiarkan Qiuyue melewati penghalang bersama. Luming mencoba yang terbaik untuk menghadapi 5 pria parubaya, dan Qiuyue melawan 1 pria. Dengan cara ini, promosi bulan musim gugur juga sangat besar. Waktu sedang terburu-buru, dan 1 bulan lagi telah berlalu, dan mereka memiliki banyak panen setiap hari. Pada hari ini, Luming duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh aliran rune yang tak ada habisnya. Rune tak terbatas mulai menyatu dan membentuk sungai yang panjang. Hukum menjadi sungai. Ini adalah hukum pertempuran. Setelah periode latihan ini, aturan susunan Luming, yang pertama menerobos, menjadi kondisi sempurna, aturan diringkas menjadi sungai. Pada saat ini, tubuh Luming mulai disempurnakan oleh kekuatan aturan susunan. Begitu hukum menjadi sungai, kekuatan hukum yang sesuai akan sekali lagi mengalir ke seluruh tubuh, memurnikan tubuh dengan kekuatan hukum, dan membuat tubuh lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan suci akan menjadi lebih ringkas dan kuat. Inilah mengapa Kaisar menjadi kuat jauh lebih kuat daripada yang paling suci dan sempurna. Tubuh Luming, semburan kacang goreng seperti sosok, yaitu otot yang bergetar, tulang yang bertabrakan. Bulan musim gugur, duduk tidak jauh, menunggu dengan tenang. Suatu hari kemudian, Luming menyelesaikan latihannya, dan sungai hukum menghilang. Sekarang, aku adalah Kaisar yang akan datang. Luming tersenyum. Sekarang, dia tidak jelas tentang ranah spesifiknya. Menurut hukum kekacauan, dia masih suci dan sempurna, tetapi menurut hukum jalan susunan, dia sudah menjadi Kaisar. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan tempurnya memang melonjak. Pada saat yang sama, ketika hukum menjadi sungai, itu mengeraskan tubuh dan kekuatan suci, yang keduanya ditingkatkan. Aku tidak tahu seberapa jauh hukum kekacauan, atau bahkan hukum kematian, dapat meningkatkan tubuh dan kekuatan suci sejauh mana. Luming memiliki harapan besar. Setiap hukum menjadi sungai, yang akan membawa peningkatan besar bagi tubuh fisik dan kekuatan suci. Jika semua hukumnya menjadi sungai, apa jadinya kekuatan bertarungnya? Luming yakin bahwa dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak ada lawannya. Bahkan anak Tuhan, dia bisa membalikkan tangannya untuk menekannya. Jika demikian, berapa banyak lagi hukum yang dapat kita pahami? Memikirkan hal ini, mata Luming berbinar. Akan lebih menakutkan lagi jika kita memahami lebih dari beberapa hukum, dan semua hukum menjadi sungai. Semakin dia memikirkannya, semakin berapi-api hati Luming. Dia memikirkan aturan apa yang akan dia pahami selanjutnya. Bab 2073, Subscribe Penatua. Luming berpikir sejenak dan memutuskan untuk memulai dengan hukum fagositosis. Hukum menelan juga merupakan hukum raja yang kuat. Apalagi Jiulong sendiri memiliki kekuatan menelan. Luming paling akrab dengan kekuatan menelan. Memahami hukum menelan pasti lebih cepat dari memahami hukum lainnya. Terlebih lagi, Luming memiliki ambisi. Karena dia ingin memahami hukum, dia harus memahami hukum umum di atas hukum raja, yang hanya membuang-buang waktu. Bagaimanapun, hukum biasa, hukum kekacauan dapat diubah secara langsung. Mengaum. Luming mengendalikan tubuhnya, dan suara nyanyian naga keluar dari tubuhnya.
Pada saat yang sama, kekuatan menelan yang mengerikan pecah. Perasaan halus Luming, dari kekuatan fagositosis, memahami hukum fagositosis. Benar saja, beberapa hari kemudian, Luming menemukan jalannya dan mendapatkan beberapa wawasan. Dalam beberapa hari terakhir, Luming telah berhasil mulai memahami hukum menelan. Hati sucinya memang mengandung banyak hukum, dan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Luming sangat bersemangat. Semua hal ini hanya dapat dilakukan oleh Kaisar Wu, tetapi dia telah melakukannya sekarang. Begitu dia menerobos kerajaan Kaisar Wu di masa depan, kultivasinya akan maju pesat dan tidak akan ada belenggu. Akan sangat luar biasa untuk dipromosikan. Perlu meluangkan waktu untuk memahami sekarang. Tuan muda, kamu sangat kuat sehingga kamu telah menguasai 4 hukum. Qiu Yue datang, bahkan jika dia mengagumi Luming, matanya tidak bisa tidak menunjukkan warna seru. Di bawah Kaisar Wu, satu orang mengendalikan 4 hukum sekaligus, dan bahkan 2 di antaranya adalah yang terkuat. Ini tidak pernah terdengar. Bulan musim gugur, ayo kita lewati penghalang. Luming tersenyum. Autumn Moon mengangguk, 2 orang ke depan. 6 pria parubaya muncul bersamaan dan menyerang Luming. Membunuh. Luming melolong, hukum kekacauan, hukum kematian, hukum susunan, 3 hukum fusi. Luming menampilkan jari perampokan kekacauan, menunjuk 5 jari terus-menerus. Dan Qiu Yue membunuh pria parubaya ke-6. Wah, wah. Cahaya pedang yang terang membunuh Luming dan Qiu Yue. Autumn Moon berhasil memblokir jalan. Dan ada 5 cahaya Dao, terpotong dalam kekacauan. Ledakan, ledakan. Ada 5 raungan terus-menerus, dan cahaya pisaunya pecah. 5 pria parubaya mau tidak mau mundur. Menyentuh. Luming melangkah maju dengan seluruh kekuatan tempurnya, dan melancarkan serangan badai terhadap ke-5 pria parubaya itu. Efektivitas tempur Luming telah ditingkatkan dengan terobosan aturan susunan, dan 5 pria parubaya benar-benar dikalahkan. Setelah lebih dari 10 gerakan, kekuatan jari menembus alis seorang pria parubaya, membunuhnya dan mengubahnya menjadi pemborosan energi. Setelah membunuh 1 orang, 4 sisanya bukanlah lawan Luming. Setelah beberapa langkah, Luming membunuh yang lain. Menyentuh, menyentuh. Selanjutnya, beberapa pria parubaya yang tersisa dipukuli oleh Luming, termasuk orang yang berperang melawan Qiu Yue. Setelah menembus penghalang ini, mereka bergerak maju dan melintasi area tersebut. Bagian depan kosong dan tidak ada sosok. Luming menghela nafas sedikit dan tahu bahwa Xian Yanxing telah menerobos pos pemeriksaan dan pergi dari sini. Autumn Moon, kamu tunggu di sini. Aku akan mencobanya. Lu Mingdao. Baiklah, Tuan Muda, hati-hati. Jalan bulan musim gugur. Luming mengangguk dan melangkah maju. Setelah beberapa saat, ada sosok. Kali ini, hanya ada satu sosok, bukan pria parubaya, melainkan seorang pria muda. Dia tampak seperti pria berusia 20-an, dengan pedang sihir hitam di punggungnya. Hanya yang terkuat yang bisa lewat. Tunjukkan kekuatanmu. Orang-orang muda acuh tak acuh dan membuka mulut mereka, dan pedang mereka keluar dari sarungnya, seperti sentuhan Hong yang terkejut. Luming juga melangkah keluar, menggunakan kekacauan untuk merampok jari, dengan sisi lain dari perang. Kekuatan bertarung pemuda itu luar biasa dan tak tertandingi. Dia seharusnya berada di ranah kaisar, tapi aku khawatir dia akan lebih kuat dari putra surga setelah dia mencapai kaisar. Namun, masih belum sekuat 5 pria parubaya sebelumnya. Antara 3 pria parubaya dan 5 pria parubaya, Luming belum menjadi lawan. Setelah lebih dari 20 gerakan, pemuda itu dikalahkan oleh Luming. Luming dan Qiu Yue bergerak maju melalui area tersebut. Tapi ngarai itu tampaknya sangat panjang, dan melihat ke depan, ngarai itu sangat dalam. Setelah melewati area ini, Luming masih bergerak maju sendirian. Kali ini, 2 anak muda tiba-tiba muncul. Kedua pemuda itu bergandengan tangan, dan kekuatan tempur mereka meningkat tajam. Luming bertarung melawannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia hanya menggambar dan tidak menerobos. Sepertinya sangat sulit untuk keluar. Luming terdiam, dan mengagumi kesulitan menguji murid-muridnya dengan kekuatan jahat surga. Ini benar-benar tidak normal. Kesulitan seperti itu, bahkan jika anak Tuhan, juga sama sekali tidak dapat ditembus. Kekuatan tempur Luming saat ini jelas lebih dari seorang putra surga di wilayah seorang kaisar semu, tetapi dia masih tidak dapat menerobos. Alat seranganku masih tunggal, dan sarana serangan terkuat adalah pembajakan kekacauan. Tapi jari perampok kekacauan, yang cocok untuk serangan jarak jauh dan pertarungan jarak dekat, masih lebih buruk. Aku perlu memahami 1 atau 2 keterampilan sihir. Luming merenung. Dalam sutra kekacauan, tidak hanya penjarahan kekacauan tetapi juga keterampilan magis lainnya yang tercatat dalam kitab kekacauan. Namun, di masa lalu, itu cukup untuk melatih jari perampokan yang kacau. Keahlian sihir dan hukum saling mendukung. Untuk memahami keterampilan sihir, latihan terus-menerus dapat meningkatkan pemahaman hukum dan meningkatkan panas. Oleh karena itu, belum tentu bermanfaat untuk memahami lebih banyak keterampilan magis, tetapi untuk mengalihkan perhatian.
Tapi sekarang tidak sama. Lu Ming hampir memahami hukum kekacauan sampai batasnya. Jika dia melatih keterampilan sihir lainnya, tidak akan ada kendala. Ia bisa berlatih hingga puncak dalam waktu singkat. Lu Ming memiliki keterampilan sihir yang disebut telapak tangan Dewa Kekacauan dalam Sutra Kekacauan. Setelah kultivasi berhasil, telapak kekacauan seperti kekacauan. Setiap telapak tangan seperti gunung yang kacau. Itu kuat dan tak tertandingi. Itu bisa menembus bumi dan meledakkan gunung. Sekarang, hukum kekacauan Lu Ming hampir 90% dari waktu. Kecepatan berlatih kekacauan telapak tangan Tuhan seperti membuat roket. Ini hanya beberapa hari, dan sudah mencapai batasnya. Kekuatannya tidak kalah dengan kekacauan, apalagi kombinasi dari beberapa hukum, kekuatannya lebih menakjubkan. Dengan satu metode serangan lagi, Lu Ming untuk sementara mengesampingkan teknik kekuatan sihir dan memahami beberapa hukum. Qiu Yue juga mencoba berkultivasi. Setelah Kaisar Zun, dia perlu mengumpulkan terus-menerus, dan kemudian mengintegrasikan hukum secara menyeluruh ke dalam hati suci. Dengan hukum sebagai landasan dan hati suci sebagai materi, dunia akan berkembang. Langkah ini sangat sulit. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang terjebak di ranah Kaisar dan sulit untuk diterobos. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Waktu cepat berlalu. Selain berlatih, Lu Ming harus menembus penghalang. Keduanya telah memperoleh banyak hal. Dengan cara ini, Lu Ming telah memasuki ngarai selama lebih dari 2 tahun. Sudah lebih dari 2,5 tahun sejak Lu Ming datang ke negeri 10 iblis, kurang dari setengah tahun dari pertempuran 10 tempat. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya mencapai level terakhir ngarai. Karena di depan kamu bisa melihat pintu keluar ngarai yang merupakan pintu cahaya. Bab 2074, Subscribe Penatua. Hanya ada satu sosok yang menjaga celah terakhir ngarai. Dia juga seorang pemuda, tetapi kekuatan bertarungnya luar biasa. Ledakan, ledakan. Di ngarai, dua sosok bertempur dengan sengit dan terus-menerus saling membombardir. Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi dengan cahaya kekacauan. Sepasang telapak tangan menjadi abu-abu, seolah dilemparkan oleh batu kekacauan, tidak bisa dihancurkan. Ini adalah kekuatan dari setiap telapak batu. Selain itu, di telapak tangan, ada hukum lain yang sangat kuat. Namun, pemuda itu bisa melawan Lu Ming, dan pihak lain juga menggunakan teknik telapak tangan yang mengerikan, dan terus-menerus bertabrakan dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Angin kencang meniup bebatuan dari tanah. Kau tahu, bebatuan di sini sangat keras. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung 100 jurus. Apakah ini tempat kekuatan besar surga menguji murid-murid mereka di zaman kuno? Ini terlalu sulit. Lu Ming juga terkejut. Setelah lebih dari 2 tahun berlatih, hukum kekacauan Lu Ming telah mencapai 99% sangat awal. Namun, sangat sulit dan perlu diakumulasikan jika kita ingin melangkahi langkah ini dan mengembangkan hukum yang sempurna. Meskipun hukum kekacauan tidak sempurna, Lu Ming merasa itu cepat. Selain itu, hukum kematian memiliki 80% panas, tetapi hukum menelan yang datang dari belakang mencapai 90%. Hukum kematian dan hukum menelan, Lu Ming tidak memiliki keterampilan magis yang sesuai, yang tidak dapat mempromosikan satu sama lain, sehingga kecepatan kultivasi secara alami jauh lebih lambat. Namun, Lu Ming sekarang berada di alam yang mendalam, dan terus berperang. Setelah perang, dia sadar di bawah pohon pencerahan kuno. Kecepatan promosinya juga sangat cepat. Hukum kekacauan, hukum susunan sempurna, hukum kematian, dan hukum menelan. Kombinasi dari dua hukum terkuat dan dua prinsip raja, ditambah dengan semangat kuat Lu Ming dan kekuatan suci yang kuat, begitu kuat sehingga Lu Ming sulit untuk mengukur kekuatan tempurnya saat ini. Namun, dengan kekuatan bertarung seperti itu, kita tidak dapat dengan mudah menembus penghalang ini. Terlihat bahwa tingkat kesulitan ujian ngarai ini sungguh luar biasa. Apakah ada begitu banyak kesombongan yang mengerikan di surga pada zaman kuno? Kemudian, Lu Ming memikirkan Xian Yanxing. Kesini, tidak melihat jejak Xian Yanxing, jelas, Xian Yanxing telah berhasil menembus penghalang. Kekuatan bertarung Xian Yanxing mengejutkan. Kenapa dia tiba-tiba memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Lu Ming memiliki banyak keraguan. Menyentuh, menyentuh. Dalam sekejap mata, ada puluhan jurus. Lu Ming akhirnya menang dan mulai menekan lawannya. Perpaduan keempat hukum dapat menembus kehampaan dan merobek ruang dengan satu tangan sesuka hati. Klik. Telapak tangan lawan mengeluarkan suara garukan, yang dipatahkan oleh satu pukulan Lu Ming. Menelan, segel, mati. Lu Ming, dalam sekejap, mengoperasikan 4 hukum, rune tak berujung, menyelimuti pihak lain, ingin menyegel pihak lain, dan saling membombardir dengan kekuatan penghancur. Lalu ada hukum fagositosis, yang melahap semua milik pihak lain. Pada saat yang sama, hukum kematian menutupi pihak lain, membentuk sangkar kematian dan menarik pihak lain ke dalam jurang maut. Akhirnya, hukum kekacauan adalah serangan utama. Menyentuh. Lu Ming mengambil telapak tangan dan membelah tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain ditembus oleh kekuatan yang mengerikan dan akhirnya hancur berkeping-keping.
Ini sukses. Lu Ming akhirnya sampai pada akhirnya dan berhasil melewati rintangan terakhir. Dari kata-kata Xian Yanxing, hanya di bawah Kaisar Wu kita bisa menerobos. Tapi untuk Lu Ming, dia jauh dari atas. Hukumnya yang lain belum menjadi sungai. Puan muda, kamu sangat baik. Bulan musim gugur datang, dan matanya bersinar. Qiu Yue sendiri telah lama berlatih menjadi kaisar, dan dia telah mengembangkan cahaya hukum. Namun, dia merasa ada terlalu banyak perbedaan antara kekuatan bertarungnya dan kekuatan Lu Ming. Ayo, kita pergi dari sini. Sambil tersenyum, Lu Ming pergi untuk meraih tangan Qiu Yue dan melangkah ke pintu lampu di depannya. Saat berikutnya, mereka muncul di puncak gunung. Yah, sepertinya ada laut ajaib di sini. Lu Ming melihat ke kejauhan, dikelilingi pegunungan, bersemangat, tidak seperti lautan sihir, yang mati. Aku tidak tahu di mana itu di tanah iblis. Pergi dan cari tahu. Lu Ming Dao dan Qiu Yue berubah menjadi dua lampu pelangi dan pergi dari sini. Setelah terbang jauh, mereka melihat sebuah kota. Mereka masuk dan menanyakannya. Ternyata tempat ini berada di kerajaan iblis kuno, dan letaknya tidak jauh dari kerajaan iblis kuno. Lu Ming berbisik. Dia berencana untuk pergi ke ibu kota kerajaan iblis kuno dan mengembalikan peti mati sihir kuno kepada kaisar kuno. Meskipun peti mati sihir kuno itu berharga, bagaimanapun juga, itu adalah harta kerajaan sihir kuno. Kaisar Agung kuno sangat mementingkan hal itu. Jika dia tidak mengembalikannya, dia akan menyinggung dan mati Kaisar Agung yang abadi, serta ahli tak berujung dari kerajaan iblis kuno. Jelas tidak bijaksana untuk menyinggung kerajaan iblis kuno demi peti mati sihir kuno. Di musim gugur, dia tidak akan menggunakan peti mati untuk saat ini. Selain itu, dia baru saja akan mengambil rangkaian transmisi kerajaan iblis kuno dan kembali ke Yuanshan. Setelah 1 hari penerbangan, mereka akhirnya tiba di ibu kota kuno kerajaan iblis. Pada awalnya, Lu Ming mengalahkan iblis kuno dan menjadi sangat terkenal. Ketika dia datang mengunjungi kaisar kuno, dia secara alami diberitahu. Segera, Lu Ming melihat kaisar kuno. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Kaisar Agung juga terkejut melihat Lu Ming. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengirim sejumlah besar master, serta kaisar besar lainnya, ke laut ajaib untuk menyerang orang-orang berjubah hitam itu, dan bahkan mengirim kaisar semu untuk bergegas ke Ngarai. Namun, kaisar semu itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan mereka tidak pernah keluar lagi. Itu juga normal. Jika kaisar umum memasuki Ngarai, dia akan dibunuh oleh penjaga yang kuat pada lintasan pertama. Saat itu, Lu Ming telah melewati beberapa lintasan, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu, kaisar kuno sangat terkejut melihat Lu Ming saat ini. Ini kejutan baginya. Beruntung bisa keluar dari masalah, Kaisar, aku di sini untuk mengembalikan peti mati sihir kuno untukmu. Lu Ming Dao, dan kemudian sebuah gelombang, peti mati sihir kuno muncul di aula. Haha, ini benar-benar peti mati sihir kuno. Kaisar Agung sangat senang. Dia mencoba yang terbaik dan menghabiskan banyak uang, tetapi dia tidak mengambil kembali peti mati sihir kuno itu. Sekarang Lu Ming mengambilnya kembali, dia secara alami bahagia. Kaisar Agung menyingkirkan peti mati sihir kuno dengan senyum di wajahnya, lalu menatap Qiu Yue dan berkata, Lu Ming, gadis kecil ini yang ingin kamu selamatkan. Tepat. Lu Ming Dao. Yah, itu bagus. Ini sentimental dan benar. Lu Ming, bantu aku mendapatkan kembali peti mati sihir kuno. Aku tidak akan pernah melupakannya. Jika sesuatu terjadi di masa depan, aku bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu sekali. Terima kasih banyak. Lu Ming senang. Merupakan pilihan bijak untuk mengembalikan peti mati sihir kuno kepada Kaisar kuno. Kaisar Agung kuno, tetapi wilayah Kaisar Agung itu kuat, dan dia juga penguasa kerajaan iblis kuno. Energinya terlalu besar. Dia membantu Lu Ming sekali dengan seluruh kekuatannya, dan nilainya tidak terkira. Bab 2075, Subscribe Penatua. Setelah mengembalikan peti mati sihir kuno ke Kaisar kuno, Lu Ming dan Lu Ming mengambil susunan transmisi dan kembali ke Yuanshan. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengirimkannya langsung ke Yuanshan, tetapi ke suatu tempat di dekat Yuanshan, Lu Ming dan Qiu Yue terbang ke Yuanshan. Lebih dari setengah bulan kemudian, mereka akhirnya kembali ke Tanah Suci Bulan Purba. Dayan dan Hall, kosong, Bo kosong tidak ada. Lu Ming pergi ke Istana Phoenix untuk menanyakan kabar tersebut, dan mengetahui bahwa pemimpin Istana Phoenix telah membawa beberapa orang ke tempat takdir Tuhan. Dia juga mengetahui bahwa Huang Ling, Long Chen, Huang Li dan yang lainnya telah menyelesaikan pengasingan mereka dan pergi ke Tanah Tuhan. Namun, pihak lain mengatakan kepada aku bahwa anak-anak Tuhan masih harus ditutup, tetapi beberapa Kaisar Agung akan mengirim mereka ke tempat takdir Tuhan. Lu Ming berspekulasi bahwa anak-anak Tuhan seharusnya menjadi gelembung. Ouyang bukan satu-satunya yang memiliki wewangian. Sepertinya aku juga akan pergi ke tanah kehidupan Tuhan. Lu Ming berpikir. Beberapa orang telah pergi ke tempat takdir Tuhan, dan beberapa dari mereka akan dikirim oleh beberapa Kaisar Agung. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang hal itu.
Setelah beristirahat di Tanah Suci Bulan Kuno selama 2 hari, Lu Ming dan Qiu Yue berangkat ke tempat takdir Tuhan. Secara alami, tidak mungkin pergi ke tempat takdir Tuhan hanya melalui susunan transmisi. Karena terlalu jauh dan ada alasan khusus, mereka tidak bisa langsung ke sana. Setelah beberapa kali transmisi, mereka sampai di tepi Tanah Yuanshan. Tanah kehidupan Tuhan berada di tengah-tengah Tanah Yuan, dan itu sangat istimewa. Karena dia dikelilingi oleh laut. Seolah-olah sebuah benua diledakkan oleh sebuah cincin besar, yang menembus bumi. Cincin itu menjadi cincin di sekitar laut, dan bagian di dalam lingkaran itu adalah tanah takdir ilahi. Selain tanah tandus dari pulau-pulau seberang laut yang tak berujung, 8 area lainnya semuanya berada di pinggiran laut, dipisahkan oleh laut dan dikelilingi oleh tanah kehidupan Tuhan. Tanah kehidupan Tuhan tidak diragukan lagi merupakan wilayah terbesar, terluas dan terkuat di antara 10 tempat di Kerajaan Yuan. Dikatakan bahwa tanah kehidupan Tuhan adalah luas total dari 8 tempat lainnya kecuali tanah tandus. Bisa kita bayangkan betapa luasnya tanah kehidupan Tuhan itu. Tanah Tuhan, orang-orang terkemuka, berbagai ras hidup, klan leluhur, banyak pengaruh. Di masa lalu, Gurun juga merupakan klan kuno yang kuat. Saking makmurnya, kebanggaan alam tak terhitung banyaknya. Apalagi sekarang, di zaman emas, tidak ada yang tahu betapa sombongnya lahir di tanah Tuhan. Aku khawatir tidak sedikit anak Tuhan yang terbaik. Kali ini, pertempuran 10 tempat dilakukan di kota takdir di tanah Tuhan. Negeri lain, jika ingin pergi ke negeri perintah Tuhan, harus melalui laut. Namun, lautnya terlalu luas, dan lingkungan di sekitar laut sangat buruk. Di sekitar laut, ada angin kencang yang mengerikan, badai hujan, guntur dan kilat. Bahkan ruang di beberapa area sangat tidak stabil, dan akan ada retakan ruang angkasa yang mengerikan dan badai hampa. Terlalu sulit dan berbahaya untuk terbang melintasi laut. Oleh karena itu, beberapa kekuatan yang kuat di negeri takdir telah mengembangkan sejenis kapal perang yang dapat melintasi lautan. Selain itu, kapal perang ini mengetahui beberapa saluran khusus dan dapat menghindari bahaya. Orang biasa yang ingin mengarungi lautan dan pergi ke negeri takdir Tuhan harus naik kapal perang semacam ini. Tentu saja, mereka harus membayar batu mentah dalam jumlah besar. Ini juga cara kekuatan tanah Tuhan untuk mendapatkan batu mentah. Secara khusus, selama periode ini, banyak orang dari daerah lain berkumpul di sekitar laut untuk pergi ke tanah takdir Tuhan. Setiap kali kapal perang melintasi lautan penuh, Lu Ming dan Qiu Yue datang ke kota besar dekat laut. Setelah menanyakan kabar, mereka datang ke tepi pantai. Ledakan. Ombak memekakkan telinga. Dari kejauhan, di sekitar laut, gelombang setinggi ratusan meter, silih berganti menghantam garis pantai. Di laut, ada beberapa Big Mac. Mereka adalah beberapa kapal perang lintas laut, yang masing-masing memiliki panjang puluhan ribu meter dan tinggi beberapa kilometer. Kerumunan padat, menaiki kapal perang lintas laut. Ini adalah pertama kalinya tidak pernah ada pertempuran 10 tempat dalam sejarah. Terlebih lagi, ini adalah zaman keemasan, dan Tianjiao sering datang ke dunia. Itu akan menjadi kompetisi puncak di tanah takdir Tuhan, yang telah menarik terlalu banyak orang. Itu hanya tempat Yuanshan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencurahkan kehidupan Tuhan ke tanah. Setiap hari, sejumlah besar orang menaiki kapal perang lintas laut dan pergi ke negeri takdir Tuhan. Lu Ming dan Qiu Yue memilih satu secara acak, membayar sejumlah besar batu mentah dan menaiki kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut sangat besar. Ini memiliki banyak lantai dan banyak kamar. Semua orang yang menaiki kapal perang akan mendapat alokasi kamar. Mereka memasuki ruangan untuk berlatih dan menunggu. Beberapa hari kemudian, kapal perang meraung dan mulai berangkat menuju tanah takdir ilahi. Setelah kapal perang diluncurkan, banyak orang berhamburan keluar ruangan dan naik ke geladak. Pemandangan di sekitar laut sangat indah, ada banyak keajaiban, banyak orang datang ke sini untuk pertama kalinya, tentu saja tidak mau ketinggalan. Lu Ming dan Qiu Yue juga datang ke geladak dan melihat sekeliling. Ledakan. Kapal perang besar itu, mengendarai angin dan ombak, berlayar menuju arah takdir Tuhan, dengan kecepatan luar biasa, dan segera meninggalkan tanah Yuanshan dan memasuki laut tanpa batas. Mendesis. Di kejauhan, ada badai, petir menembus kehampaan, seolah membelah langit. Namun, kapal perang lintas laut, ada lapisan pelindung cahaya yang terangkat, di luar hujan, angin, terblokir. Menabrak. Segera setelah itu, mereka melihat benda besar di laut. Itu adalah hewan laut, besar dan tak tertandingi. Meski lingkungan di sekitar laut buruk, masih ada beberapa hewan laut dengan kekuatan luar biasa. Qiu Yue sangat penasaran, menarik Lu Ming, melihat ke timur dan barat, dan terus mengobrol. Dibutuhkan sekitar setengah bulan untuk pergi ke tanah kehidupan Tuhan. Lu Ming dan Qiu Yue tidak terburu-buru untuk berlatih. Mereka santai saja. Di lautan ajaib, untuk menyeberangi ngarai, Lu Ming berlatih setiap hari, melompat dengan sangat kencang, dan sekarang saatnya bersantai. Berdiri di geladak, memandangi lautan tak bertepi, dia hanya merasa berpikiran terbuka. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Ada hewan laut lagi, dan jumlahnya banyak. Baru-baru ini,
aku sering menjumpai hewan laut. Aku pernah mendengar orang lain yang berpengalaman mengatakan bahwa meskipun ada hewan laut di sekitar laut, jumlah hewan laut tidak banyak karena lingkungan yang buruk di sekitar laut. Biasanya, kami hanya bertemu sesekali ketika kami pergi ke laut. Di beberapa hari terakhir, kami telah bertemu banyak dari mereka, dan banyak dari mereka berkelompok. Aneh memang. Beberapa orang membicarakannya, merasa sedikit aneh, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian. Kamu lihat, apa itu? Bukan, itu hewan laut, banyak sekali hewan laut. Seru beberapa orang, karena di depan kami ada binatang laut yang padat menghadang di depan kapal perang lintas laut, yang membuat kapal perang lintas laut harus berhenti. Kemudian, ada hewan laut yang muncul dari laut di sekitar kapal perang lintas laut. Hewan laut yang padat mengelilingi kapal perang lintas laut. Bang, bang. Di kapal perang, terdengar getaran gendang yang besar, yang merupakan alarm, menandakan adanya bahaya. Bab 2076, Subscribe Penatua. Suara drum memekakkan telinga. Di kamar kapal perang, banyak orang bergegas keluar dan bergegas ke geladak. Ketika mereka melihat hewan laut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, wajah mereka sedikit pucat. Ada apa? Tidak banyak hewan laut di sekitar laut, mereka jarang berkumpul, dan jarang menyerang kapal perang. Ada apa? Bagaimana kita bisa mengumpulkan begitu banyak hewan laut sekaligus? Beberapa orang yang berpengalaman berseru, wajah mereka sangat serius. Beberapa orang dari kamar dagang sering melakukan perjalanan antara dua tempat dan tidak pernah menemukan situasi seperti itu. Semuanya, situasinya tidak baik, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Seorang pria parubaya dengan nafas yang keras dan budidaya kerajaan kaisar yang sebenarnya membuka mulutnya saat ini. Pria ini, kapten kapal perang lintas laut, adalah orang kuat dari tanah Tuhan. Ledakan. Begitu suara pria itu jatuh, sebuah pilar besar, sepanjang 10.000 kaki, terbentang di laut. Itu seperti tongkat besar, dan meledak ke arah kapal perang lintas laut. Ledakan. Tongkat raksasa, ini membombardir perisai cahaya kapal perang lintas laut, membuat kapal perang lintas laut bergetar hebat. Saat ini, orang menemukan bahwa ini bukanlah tongkat raksasa, seperti tentakel gurita. Wah! Benar saja, pada saat berikutnya, laut bergulung, dan monster besar dan tak tertandingi muncul dari laut. Ini adalah gurita raksasa, lebih besar dari gunung yang menjulang tinggi, dan jauh lebih besar dari kapal perang lintas laut. Ledakan, ledakan. 8 tentakel gurita, seperti 8 cambuk raksasa, ditarik ke bawah menuju kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut, getaran dahsyat naik, kapal perang lintas laut besar, kapan saja harus menyerahkan jenderal. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak orang pucat. Gurita ini benar-benar keberadaan yang mengerikan. Itu harus menjadi makhluk tingkat kaisar yang nyata. Nafasnya terlalu tebal dan kuat. Selain itu, ada banyak hewan laut yang kuat di segala arah. Jika kapal dalam pertempuran lintas laut rusak, mereka akan berada dalam bahaya menghadapi begitu banyak hewan laut dan lingkungan yang keras di sekitar laut. Banyak orang terlihat pucat. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa sangat aman untuk membawa kapal perang lintas laut. Jarang terjadi kecelakaan. Mengapa mereka mengalami kecelakaan begitu mereka duduk? Binatang jahat, cari kematian. Kapten kapal perang lintas laut, pria parubaya, banyak minum saat ini. Dia langsung bergegas keluar dari perisai cahaya. Di tangannya, pedang muncul dan dipotong. Cahaya pisau, panjangnya puluhan ribu kaki, menembus kehampaan dan memotong ke arah gurita. Puff! Tentakel gurita dipotong langsung oleh cahaya pisau, dan laut diwarnai merah darah. GAH! Gurita mengeluarkan raungan aneh, seolah marah, tentakel yang tersisa, menuju pria besar yang dibombardir. Pria besar itu terus-menerus memotong cahaya pisau dan bertarung dengan gurita. Keduanya sangat kuat, mereka sangat kuat, mereka bertarung bersama dan tidak bisa menang atau kalah untuk sementara waktu. Mengaum. Saat ini, terdengar suara gemuruh besar dari laut. Air laut bergulung dan raksasa lain muncul. Naga sungguhan. Mata Luming terpaku. Raksasa di laut adalah naga sungguhan. Ini adalah naga biru, seluruh tubuhnya berwarna biru, berkilauan dan bersinar, dengan panjang 10.000 kaki. Dua mata besar, acuh tak acuh terhadap sisi kapal perang lintas laut, nafas yang mengerikan, orang-orang bergidik. Ini juga seorang kaisar sejati yang kuat. Tuan, mengapa kamu ingin menyerang kami? Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Seorang pria muda maju dan berbicara dengan naga asli. Setelah itu, tubuh pemuda itu mulai berubah, dan dia sebenarnya adalah naga sungguhan. Ada banyak puncak sensiu di Yuanshan, dan beberapa naga asli secara alami dihuni. Mengaum. Namun di laut, naga asli yang besar dan tak tertandingi, tampaknya tidak untuk dijual, meraung dan menyerang kapal perang lintas laut. Ledakan. Langkah naga biru, laut menderu, berubah menjadi kolom air, mengaum ke kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut bergetar, perisai cahaya tak henti-hentinya bergetar, ini terus berlanjut, tidak bisa bertahan lama.
Tapi kami putus asa, raksasa lain muncul di arah lain. Ini adalah hiu, itu sangat besar sehingga tidak lebih lemah dari naga asli. Itu juga menyerang kapal perang lintas laut bersama-sama. Selanjutnya, semuanya, lari untuk hidupmu. Kapal perang lintas laut milik kekuatan yang kuat di tanah takdir Tuhan. Secara alami, ada banyak orang di kapal perang itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbicara, dan lelaki tua itu juga merupakan eksistensi yang kuat. Ledakan, ledakan. Kapal perang lintas laut bergetar tak henti-hentinya, akhirnya menyentuh suara, perisai pertahanan rusak. Naga asli meraung dan menginjak laut. Cakarnya yang sebesar gunung mencengkeram kapal perang lintas laut itu. Begitu mencoba merobeknya, lambung kapal Cross Sea robek menjadi bagian berikutnya. Membunuh. Orang tua itu membunuh naga yang asli. Tapi hiu, menabrak kapal perang dan hampir menghancurkannya. Pada saat yang sama, ke segala arah, hewan laut yang tak terhitung jumlahnya, meraung untuk membunuh. Melarikan diri. Lari. Di kapal perang lintas laut, banyak orang bergegas ke segala arah. Luming dan Qiu Yue, juga yang pertama kali, bergegas menuruni kapal perang lintas laut, menuju laut dalam. Mengaum, GAH. Hewan laut membuat segala macam suara aneh. Dia menemukan bahwa keberadaan yang kuat dari binatang laut itu segera terfokus pada keberadaan di kapal perang. Banyak eksistensi di atas Kaisar Wu bertarung bersama. Hewan laut di bawah Kaisar Wu menyerang orang atau hewan di bawah Kaisar Wu. Di laut, terjadi perkelahian, sangat tragis, terus-menerus seseorang berteriak, jatuh ke laut, jatuh ke sini selamanya. Tentu saja, ada juga hewan laut yang terpotong, laut yang berlumuran darah. Bulan musim gugur, kamu adalah peta gunung dan sungai pertama. Luming berbicara kepada Qiu Yue. Qiu Yue mengangguk, dia tahu bahwa kekuatannya jauh dari Luming. Luming adalah orang yang lebih nyaman. Bulan musim gugur dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai, dan Luming terbang ke kedalaman di sekitar laut. Wah! Ikan todak perak besar, seperti pedang ajaib, membunuh orang yang paling suci bagi Luming. Menyentuh. Luming membelah ikan todak dengan satu tangan dan memotong ikan todak menjadi beberapa bagian. Namun, ada lebih banyak hewan laut di 4 arah yang bergegas ke darat. Luming melambaikan tangannya dan membunuh 7 atau 8 hewan laut. Ada terlalu banyak hewan laut. Sulit untuk menerobos jika kita terus seperti ini. Luming mengerutkan kening. Jika dia diawasi oleh kaisar virtual yang kuat atau bahkan kaisar yang sebenarnya, dia akan berada dalam bahaya. Lagi pula, dalam Perang Dunia Pertama di Lautan Iblis, Luming menguasai tubuh Kaisar Tiandi dan melawan 2 kaisar besar. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuh Kaisar Tiandi, yang kurang dari 10% dan tidak dapat dikendalikan. Tanpa tubuh Kaisar Surga, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ke dalam laut. Hati Luming bergerak, langsung ke laut, berenang menuju dasar laut. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Hewan-hewan laut itu mengejar manusia di laut atau di udara. Kekuatan mereka di laut tentu akan jauh lebih lemah. Benar saja, setelah Luming memasuki laut, dia menemukan bahwa ada lebih sedikit hewan laut di laut. Sebagian besar mata hewan laut berada di permukaan laut. Luming berenang ke depan dengan kecepatan tinggi. Namun, sedikitnya jumlah hewan laut bukan berarti tidak ada hewan laut. Masih ada beberapa hewan laut yang menatap dan membunuh Luming. Bab 2077. Pukul binatang laut itu dengan beberapa jari. Namun, kekuatan tempur Luming akhirnya menarik perhatian seekor hewan laut yang kuat. Ini adalah segel, seukuran gunung, menuju Luming. Ini setara dengan bintang 2 sudi. Merasakan nafas pihak lain, mata Luming sedikit menyipit, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia bergegas ke segel dan menunjukkan telapak tangannya yang kacau. Telapak tangannya menjadi abu-abu dan abu-abu, mengandung kekuatan 4 hukum. Menyentuh. Telapak tangan Luming membombardir salah satu kaki anjing laut itu. Tubuh anjing laut itu terkejut. Cakarnya dibelah oleh Luming Zen, dan darah terus mengalir keluar. Tubuh besar terus mundur. Segel ini, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang ekstrim. Namun, Luming lebih kuat dari Luming di laut, tetapi tidak terlalu kuat. Tapi napas Luming, belum mencapai batas Kaisar Wu, sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat, membuatnya tercengang. Sua. Luming tidak mencintai perang. Begitu dia bergegas lewat, dia berenang ke depan. Anjing laut itu, bagaimanapun, tidak berani mengejarnya. Setelah itu, Luming membunuh beberapa hewan laut secara berurutan, dan secara bertahap menjauh dari medan perang. Ya. Saat ini, Luming menemukan bahwa ada seorang pemuda yang berada tidak jauh di belakangnya. Wah. Laut bergulung, dan beberapa hewan laut, yang semuanya milik wilayah Kaisar, mengejar pemuda itu. Pria muda itu melambaikan tangannya dan melambaikan tangannya. Beberapa sosok muncul di sampingnya. Wayang. Begitu mata Luming menyapu, dia menemukan bahwa beberapa sosok di samping pemuda itu adalah boneka. Ini semacam boneka manusia, sepertinya orang sungguhan, itu membawa pedang seperti itu di punggungnya. Namun,
Tidak ada nafas kehidupan di tubuhnya, jadi Luming dapat melihat sekilas bahwa ini adalah boneka. Beberapa boneka bergegas keluar untuk bertarung dengan hewan laut. Tubuh boneka itu tidak takut hidup dan mati, tidak takut sakit, dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Itu benar-benar menekan hewan laut dan membunuh beberapa hewan laut di wilayah kuasi kekaisaran tanpa banyak bergerak. Keterampilan boneka yang luar biasa. Luming sedikit terkejut. Karena boneka-boneka itu sebenarnya tahu kekuatan gaib dan bisa mengendalikan kekuatan hukum, sungguh luar biasa. Luming tahu sesuatu tentang boneka. Ketika dia masih lama dalam kultivasi, dia mempelajari seni wayang ketika dia berada di tanah Shenhuang. Saat itu, keterampilan bonekanya tidak rendah. Tapi keterampilan boneka pemuda ini jauh lebih baik daripada dia. Tidak ada orang yang mahir dalam keterampilan boneka di tanah Yuanshan. Bukankah ini orang dari Yuanshan? Luming mengubah ide di benaknya dan melanjutkan. Tetapi dia menemukan bahwa pemuda itu selalu mengikutinya, yang membuat Luming sedikit mengernyit. Apa yang membuat Luming semakin cemberut adalah tidak lama kemudian, beberapa hewan laut mengejarnya. Tepatnya, itu bukan mengejar Luming, tapi pemuda itu. Pemuda itu memanipulasi boneka itu, membunuh beberapa hewan laut, dan kemudian mengikuti Luming. Luming mengerutkan kening dan berhenti, menunggu pemuda itu mendekat, dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, mengapa kamu selalu mengikutiku? Saudaraku, bisakah kamu membantuku dan mari kita keluar dari laut ini bersama?" Pria muda itu sedang bertinju. Pemuda itu cukup tampan dengan jubah kuning. Dia tidak merasa mendominasi. Dia sangat sopan. "Kenapa aku harus membantumu?" Luming berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Kenapa dia harus saling membantu? "Saudaraku, sejujurnya, aku adalah tanah takdir Tuhan. Murid Shen Juezong, atas nama boneka, jika kakakku membantuku, aku bisa mengirimimu boneka terbang yang langka. Kecepatannya luar biasa, dan itu bisa mencapai kecepatan 100 kali lipat dari pesawat ulang-alik terbang." Dengan lambaian tangannya, boneka seperti elang muncul. Itu bisa mencapai kecepatan 100 kali lipat dari pesawat ulang-alik kosong. Mata Luming cerah. Boneka jenis ini benar-benar langka dan bernilai tinggi. Ini paling cocok untuk berjalan. Namun, sejujurnya, Luming agak bersemangat. Tanah takdir Tuhan, Shen Shizong. Itu terkenal dengan boneka. Sejujurnya, aku sangat tertarik dengan keterampilan bonekamu. Luming memalingkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Dia sangat tertarik dengan keterampilan boneka pihak lain. Boneka buatannya ternyata bisa menampilkan aturan. Jika dia bisa menguasainya, dia bisa membantu di saat kritis. "Kakak, apakah kamu ingin belajar wayang?" "Ya, selama kita sampai di tempat takdir Tuhan, kakakku bisa pergi ke sekte wayang dewa bersamaku untuk belajar, dan aku juga bisa mewariskan beberapa rahasia wayang kepada kakakku." Pertama, Jalan Pemuda. Apakah kamu bersedia mewariskan keterampilan boneka dari sekte boneka dewa? Luming curiga. Saudara-saudara tidak tahu. Sekte boneka dewa bukanlah sekte tradisional. Itu terdiri dari banyak orang kuat yang mahir dalam keterampilan boneka. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang yang mahir dalam keterampilan boneka untuk bergabung. Oleh karena itu, di sekte pewayangan dewa, kami didorong untuk bertukar cara pewayangan dan segala macam seni rahasia. Kami tidak melarang penyebarannya dari luar. Pemuda berjubah kuning itu menjelaskan. Setelah itu, pemuda berjubah kuning melempar jimat batu giok ke Luming. Luming mengambilnya dan menyapu jiwanya. Dia menemukan bahwa ada banyak keterampilan rahasia tentang boneka. "Kenapa kamu tidak datang kepadaku daripada orang lain?" Luming bertanya dengan santai. "Karena kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Jika kamu tidak mencapai Kaisar Wu, kamu melukai segel dengan 2 bintang. Kekuatan bertarung semacam ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan sangat bangga pada Yuanshan." Di sini, mata pemuda berjubah kuning itu penuh keheranan. Sebelumnya, dia melihat kekuatan bertarung Luming dan hampir mengejutkan dagunya. "Aku akan mengambil boneka ini juga." Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka elang itu. Pemuda berjubah kuning sangat gembira. Luming menerima boneka itu dan berjanji akan membantunya. Setelah itu, Luming mengetahui bahwa pemuda berjubah kuning itu bernama Cao Kai. Jelas, Cao Kai juga merupakan karakter dari Tianjiao. Dia adalah seorang raja. Hukum kontrol adalah hukum alat. Hukum Kidao juga merupakan sejenis hukum raja, yang sama terkenalnya dengan hukum susunan Dao. Hukum senjata, yang mengendalikan semua jenis senjata di dunia, jauh lebih baik daripada hukum 10.000 tentara dari 10.000 keluarga. Aturan 10.000 tentara hanya dapat mengontrol senjata logam, sedangkan hukum senjata Tao, selama itu adalah senjata, dapat dikontrol. Ini sangat misterius. Namun, tak lama kemudian, beberapa hewan laut mengejar mereka, yang dengan mudah dipecahkan oleh mereka. Tapi setelah beberapa saat, Luming mengerutkan kening. Mereka telah meninggalkan medan perang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada begitu banyak hewan laut yang mengejar mereka, tetapi faktanya hewan laut terus-menerus mengejar mereka, seolah-olah mengunci mereka. Mengaum.
Seekor singa laut besar meraung dan menyembur ke dalam air dengan napas yang menakjubkan. Binatang laut tingkat kaisar virtual. Wajah Chow Kai menjadi pucat. Lu Ming langsung bergegas untuk bertarung dengan singa laut. Tanpa beberapa gerakan, singa laut dari Kaisar Bintang Su langsung dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming dan mati. Kekuatan bertarung saudara Lu benar-benar mengejutkan dunia. Melihat Lu Ming dengan matanya sendiri, dia membunuh singa laut dengan Kaisar Bintang Su. Hati Chow Kai penuh dengan masalah dan sulit untuk ditenangkan. Bab 2078. Chow Kai lahir di tanah Tuhan dan anak Tuhan. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan bertarung Putra Dewa memang luar biasa. Putra Dewa yang telah mencapai ranah Kaisar Semu memang bisa melawan Kaisar Bintang Su, atau bahkan menekannya. Putra Tuhan yang lebih kuat, setelah mencapai Kaisar, bahkan dapat mengalahkan Kaisar Bintang Su, tetapi sangat sulit untuk dibunuh. Tapi seperti Lu Ming, dia belum pernah mendengar tentang Kaisar Satu Bintang yang terbunuh dalam beberapa gerakan. Aku khawatir pertempuran 10 tempat akan sangat sengit. Aku tidak tahu monster apa yang akan muncul. Chow Kai tidak bisa berhenti berpikir. Kakak Chow, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mata Lu Ming cerah, dan dia menatap Chow Kai dengan cermat. Dia merasa ada yang salah. Hewan-hewan laut itu sepertinya mengurung mereka dan terus mengejar mereka. Kakak Lu, mengapa kamu mengatakan itu? Wajah Chow Kai Dao sedikit berubah. Hewan laut ini jelas membidik kita, tapi aku tidak punya apa-apa. Hanya kamu yang peduli padaku. Terlebih lagi, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa lari ke tanah Yuanshan dan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sekarang, orang-orang dari semua negeri berkumpul menuju tanah perintah Tuhan. Lu Mingdao. Sebelum aku memasuki laut, ada semacam harta karun dari laut. Namun, pada saat itu, aku dikejar oleh hewan laut, dan semua orang yang menemani aku meninggal. Untung aku melarikan diri ke tanah Yuanshan. Kali ini, aku siap untuk kembali, tetapi aku masih diawasi oleh hewan laut. Wajah Lu Ming sedikit berubah dan berkata, sepertinya kali ini hewan laut menyerang kapal, itu juga karena kamu. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak hewan laut yang menyerang kapal secara misterius. Semua karena Chow Kai mencuri semacam harta langka di laut. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku sudah menyegel harta karun itu dengan banyak segel. Kupikir hewan laut tidak akan bisa merasakannya. Sekarang tampaknya hewan laut masih memiliki sedikit akal. Jika tidak, mereka tidak akan menyerang kapal. Dan tidak akan ada hewan laut yang mengejarku. Chow Kai tersenyum pahit. Tampaknya hewan laut hanya sedikit sensitif. Jika tidak, mereka yang mengejarmu bukanlah tentara dan kepiting, tetapi kaisar yang sebenarnya. Lu Mingdao. Kakak Lu, apakah kamu punya solusi? Chow Kai Dao. Ya, yaitu, kamu memberikan harta itu kepadaku untuk diamankan, dan aku dapat sepenuhnya mengisolasi nafas harta itu. Lu Ming tersenyum dan menatap Chow Kai. Bagus. Yang mengejutkan Lu Ming, Chow Kai langsung mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming. Tahukah kamu, apa yang bisa menyebabkan begitu banyak hewan laut yang kuat keluar benar-benar harta karun? Chow Kai memberikannya langsung kepada Lu Ming, yang di luar dugaan Lu Ming. Kakak Lu, harta karun itu ada di cincin penyimpanan. Aku tumpang tindih beberapa cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam harta karun gua. Aku tidak menyangka itu tidak bisa diisolasi sepenuhnya. Seru Chow. Dengan identitasnya, tidak ada kekurangan harta. Jangan khawatir, Kak Chow. Aku akan mengembalikannya padamu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming meletakkan cincin penyimpanan dari Chow Kai ke dalam gambar gunung dan sungai. Secara alami, Lu Ming tidak mengandalkan gunung dan sungai untuk mengisolasi nafas dari harta karun itu. Chow Kai juga memiliki harta karun gua, yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Peta gunung dan sungai tidak berguna. Itu tergantung pada Lu Ming Qi. Peta gunung dan sungai ada dalam pemahaman Lu Ming tentang laut. Lu Ming menggunakan teknik Mind Rush untuk benar-benar menyesatkan dan mengisolasi nafas di tubuhnya. Alam, pada saat yang sama, juga terisolasi dari bau lautan pengetahuan. Setelah itu, kedua pria itu terus berjalan, dan benar saja, tidak ada lagi hewan laut yang datang mengejar mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, dan suatu hari kemudian, mereka terbang keluar dari laut. Jika kita tidak bisa sampai ke laut, kita harus menyeberangi laut. Jika kita tidak bisa sampai ke laut, kita harus menyeberangi laut dengan mudah. Chow Kai Dao. Bagus. Lu Ming mengangguk. Chow Kai adalah Tian Jiao di tanah takdir Tuhan. Dia tahu lebih banyak tentang laut. Setelah itu, Chow Kai mengeluarkan boneka dan menggantungnya di udara. Mereka duduk di boneka dan menunggu dengan tenang. Sekarang, mereka harus mengambil kesempatan untuk melihat apakah ada kapal perang lintas laut yang lewat. Untungnya, selama periode ini, ada begitu banyak kapal perang lintas laut yang mungkin bisa mereka temui. Lu Ming, sebaliknya, duduk di atas boneka dan mempelajari seni boneka. Dalam Gyokfu yang diberikan oleh Chow Kai, keterampilan boneka sangat misterius. Namun, Lu Ming memiliki dasar seni boneka.
Yang terpenting, Luming menguasai aturan susunan. Meskipun aturan susunan cara tidak sesuai dengan seni boneka sebagai aturan perkakas dan Taoisme, mereka tidak dapat membuat boneka tanpa prasasti dan rune. Oleh karena itu, jika kamu menguasai aturan susunan dan memahami teknik boneka, kamu bisa dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan cara ini, mereka telah menunggu di sini selama setengah bulan. Ledakan. Di depan kami, sebuah raksasa besar lewat, itu adalah kapal perang lintas laut, dan arah perjalanan hanya dari tanah Yuanshan ke tanah kehidupan Tuhan. Kedua lelaki itu terengah-engah dan membuat keributan, yang menarik perhatian orang-orang di kapal perang lintas laut. Saat kapal perang lintas laut mendekat, seorang pria kuat menatap mereka dan berkata, "Ada apa denganmu? Kenapa di laut?" "Yang mulia, kapal perang lintas laut kami, lebih dari setengah bulan yang lalu, diserang oleh hewan laut dan meledak. Kami melarikan diri." Cao Kai menjawab, "Ternyata kalian yang selamat dari kapal perang lintas laut. Ayo." Pria kuat itu melihat-lihat, lalu membiarkan mereka naik. Terakhir kali sebuah kapal perang lintas laut dikepung hewan laut, banyak orang yang selamat. Kejadian ini telah tersebar ke seluruh dunia. Secara alami, kami telah mendengar tentang kapal perang lintas laut yang datang dan pergi. Karena mereka bertemu dengan orang yang selamat, mereka tentu saja tidak keberatan untuk menumpang. Tentu saja, batu asli harus dibayar. Luming dan Luming menaiki kapal perang lintas laut, yang dimulai kembali dan menuju ke tanah takdir Tuhan. Kali ini, tidak ada bahaya lagi. Setelah 7 hari, akhirnya mereka menyeberangi lautan dan sampai di negeri takdir Tuhan. Ini sangat penuh dengan ki asli. Semangat tanah kehidupan dewa lebih kaya daripada tanah Yuanshan. Setelah turun dari kapal perang lintas laut dan datang ke pantai, Luming menarik napas dalam-dalam. "Kakak Lu, Shen Shizong adalah kekuatan yang dekat dengan laut. Kamu bisa pergi dari susunan transmisi terdekat." Cao Kai Dao. "Bagus." Luming mengangguk. Dia baru saja datang ke tanah takdir Tuhan. Dia tidak akrab dengan tempat hidupnya. Dia perlu menemukan tempat untuk menetap dan membiasakan diri dengannya. Terlebih lagi, masih ada lebih dari 4 bulan lagi menuju pertempuran 10 tempat. Ini masih awal, aku tidak terburu-buru untuk pergi ke kota takdir. "Kakak Cao, ini cincin penyimpananmu." Luming mengembalikan cincin penyimpanan Cao Kai kepadanya. "Terima kasih banyak, saudara Lu." Cao Kai mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Sebelum dia memberikan cincin itu kepada Luming, dia membuat rencana agar Luming tidak mengembalikannya. Jika Luming tidak mengembalikannya, dia tidak bisa. Luming mengembalikan cincin itu padanya. Dia cukup terharu dan mengagumi Luming. Harta karun itu ada di depannya, tetapi hatinya tidak bergerak. Dia sangat mengaguminya. Bab 2079. Senduzong, yang terletak di daerah pesisir tanah takdir Tuhan, adalah sebuah sekte yang terdiri dari banyak dalang yang sakti. Ini memperhatikan gagasan diskusi bersama dan kemajuan bersama. Oleh karena itu, sekte pewayangan dewa relatif bebas. Luming dengan bulan musim gugur, dan Cao Kai datang ke boneka Dewa Zong, tidak ada yang mengatur. Boneka yang luar biasa. Berjalan dalam keluarga boneka dewa, keajaiban bulan musim gugur. Dalam. Seperti 2 kacang polong di dewa, ada berbagai macam wayang, termasuk bentuk binatang, figur manusia, dan beberapa figur manusia. Boneka-boneka ini membantu klan boneka dewa untuk menangani berbagai hal, seperti menambang bahan mineral, memurnikan bahan mineral, dan bahkan menanam tumbuhan suci. Banyak hal yang tidak perlu ditangani orang, tetapi langsung diserahkan kepada wayang. Konon latihan keterampilan boneka tingkat tertinggi bisa membuat boneka menghasilkan kecerdasan, yang tidak berbeda dengan makhluk hidup. Sungguh luar biasa. Cao Kai menghela nafas. Hati Luming tergerak, dia memikirkan Tuyi dan Jinyi di aula kekacauan. Mereka adalah boneka, tapi tidak ada bedanya dengan makhluk normal. Selanjutnya, Luming dan Qiuyue tinggal di sekte boneka dewa untuk saat ini. Ada beberapa tempat di sekte wayang dewa yang bisa membantu orang memahami seni wayang. Luming berjalan mengelilingi sekte boneka dewa dan memahami seni boneka. Tentu saja, dia tidak akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk seni wayang. Latihannya sendiri adalah cara raja. Keterampilan wayang, asalkan sedikit mahir. Setengah bulan kemudian, teknik boneka Luming meningkat pesat. Dia bisa mengendalikan beberapa boneka yang kuat sesuka hati dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, itu hampir cukup. Pada hari ini, Cao Kai menemukan Luming dan Qiuyue dan memberitahu Luming bahwa dalam beberapa hari, 2 putra surga yang kuat akan bertempur dalam pertempuran yang menentukan di platform kekaisaran kuno. Kedua putra Tuhan ini juga adalah putra kematian. 2 putra mati. Mata Luming bergerak. Hari ini, Tianjiao dari seluruh dunia mengalir ke tanah takdir Tuhan. Selain itu, kebanggaan tanah Tuhan itu sendiri benar-benar seperti awan kebanggaan surga, mencapai pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno, dan sangat cemerlang. Sekarang pertempuran 10 tempat belum dimulai. Tianjiao, dari seluruh dunia, berkeliaran di sekitar tempat takdir Tuhan. Dari waktu ke waktu, akan terjadi bentrokan dan bentrokan antara Tianjiao dan Tianjiao.
Khususnya, putra-putra dari dewa yang mengendalikan hukum yang sama ingin mengungguli satu sama lain dan menjadi satu-satunya. Perangnya bahkan lebih sengit. Cao Kai menjelaskan. Lu Ming mengangguk, yang tidak bisa dihindari. Apalagi sebelum pertarungan 10 tempat, kamu bisa merasakan kekuatan lawanmu, dan kamu juga bisa memiliki hati yang dalam. Kali ini, duel antara dua putra dewa telah menarik banyak Tianjiao. Apakah kamu ingin melihatnya? Cao Kai Dao. Pergi. Lu Ming mengangguk. Sekarang, dia juga mengerti hukum kematian. Menonton duel anak-anak maut lainnya, mungkin dia bisa memahaminya. Dan dia penasaran, siapakah kedua anak laki-laki yang meninggal itu. Dia telah melihat dua anak kematian, satu adalah pedang kematian, yang lainnya adalah gelong dari tanah iblis. Apakah mereka berdua? Mungkin orang lain telah menguasai hukum kematian. Segera, mereka berangkat. Platform Kekaisaran Kuno berjarak 2 hari dari sini, dan waktu duel adalah 3 hari kemudian, jadi mereka tidak ingin menunda, jangan sampai mereka tidak bisa melakukannya. 2 hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil di dekat platform Kekaisaran Kuno, tempat mereka beristirahat selama 1 malam. Keesokan harinya, hari ketika kedua putra maut saling bertarung, mereka pergi ke platform Kekaisaran Kuno. Ketika mereka tiba, sudah ramai. Sekilas, banyak dari mereka adalah sosok kebanggaan anak muda, dan ada juga beberapa orang tua. Semua orang berdiri di sekitar platform. Platform yang terlihat sangat tua ini penuh dengan jejak waktu yang berbintik-bintik. Ini adalah platform Kekaisaran Kuno. Dikatakan bahwa ada seorang kaisar surga kuno yang memahami Taoisme di sini. Platform ini, kokoh dan abadi, juga menjadi tempat banyak orang kuat bersaing. Di sekitar peron, ada 9 pilar batu, lurus menembus langit, dengan perasaan tinggi. Mata Lu Ming menyapu kerumunan, tetapi menemukan beberapa kenalan. Misalnya, Wei Tiandao dan lainnya adalah Tianjiao di Yuanshan. Mereka berlatih bersama di Yuanshan Seng Yuan. Sua. Pada saat ini, sesosok kilat, menyerbu salah satu dari 9 pilar batu, berdiri di atas pilar batu, tinggi di atas, menghadap ke orang-orang. Siapa pria ini? Beraninya kau berdiri di atas pilar Wangdi, begitu percaya diri. Apakah itu anak dewa? Jika tidak, itu akan dipukuli menjadi kepala babi oleh orang-orang. Beberapa orang berseru, dan yang lainnya mencemooh Schadenfreude. Cao Kai menjelaskan bahwa Lu Ming mengerti arti dari melihat kolom kekaisaran. Wangdi bukanlah jenderal Kaisar Wu, tapi Kaisar Surga. Menginjak pilar adalah simbol bakat, potensi, dan identitas. Hanya Tianjiao terkuat yang bisa berdiri di atas pilar Wangdi. Jika orang biasa menginjaknya, mereka harus diledakkan. Sua, segera, sosok lain menginjak pilar. Ini adalah seorang pemuda tampan, mengenakan jubah ungu dan emas, dengan ekspresi dingin dan bangga di wajahnya. Itu Rumbai Ungu. Dia hanya seorang raja. Meskipun aku pernah mendengar bahwa cahaya hukum telah dikembangkan dan kekuatan tempurnya kuat, aku khawatir tidak cukup untuk berdiri di atas pilar Wangdi. Ya, lihatlah, pasti ada seseorang yang melakukannya. Melihat pemuda itu terbang ke pilar Kaisar Wang, terjadilah diskusi. Pada saat diskusi publik, seorang pemuda berbaju hitam keluar dari langit. Selangkah demi selangkah, dia menuju Rumbai Ungu, dan nafas yang kuat mengalir ke arah Rumbai Ungu. Hanya tubuh raja, aku ingin menginjak pilar Wangdi dan turun ke arahku. Mulut ringan pemuda berjubah hitam, nafas di tubuh lebih kuat dan lebih kuat. Jika kamu ingin aku turun, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Mulut dingin Rumbai Ungu, tubuhnya, juga mengeluarkan bau yang tidak enak, cahaya buruk menyebar keluar, menutupi seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, ada sungai ungu panjang, terbang di sekelilingnya, berangkat seperti dewa. Cahaya hukum menjadi sungai. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Itu layak untuk kebanggaan surga di semua tempat. Ada terlalu banyak kesombongan di surga. Rumbai Ungu ini sangat kuat. Itu adalah raja yang tak tertandingi. Itu telah mencapai ranah kaisar semu dan memupuk cahaya hukum. Kekuatan seperti itu mutlak merupakan kebanggaan menekan dunia di masa lalu ketika anak Tuhan jarang muncul. Jika anak Tuhan tidak keluar, siapa yang bisa menandinginya? Bahkan di zaman keemasan hari ini, itu juga merupakan Tianjiao teratas. Tapi wajah pemuda berjubah hitam itu tetap tenang, bahkan dengan sedikit rasa jijik, dan berkata, jika kamu tidak berguling, aku akan membiarkanmu pergi. Bersenandung. Ruang tampak bergetar. 6 pusaran air gelap tiba-tiba muncul di belakang pemuda berjubah hitam. Pusaran air berputar tanpa henti, seolah menyerap pikiran manusia. 6 reinkarnasi adalah hukum reinkarnasi. Ini adalah putra reinkarnasi. Aku tahu siapa dia, Yu He. Dia adalah Yu He, Tianjiao yang tak tertandingi dari tanah takdir Tuhan. Banyak orang berseru. Hati Lu Ming juga tergerak, orang ini sebenarnya adalah putra reinkarnasi, dan Ouyang Moli juga sama. Orang ini bertemu Ouyang Moli, aku khawatir akan ada perang. Hukum reinkarnasi Yu He keluar, wajah Rumbai Ungu itu jelek. Bab 2080. Apakah kamu turun sendiri, atau aku akan membiarkanmu pergi?
Yue memandang rumbai ungu dengan ringan, warna jijik lebih kental. Ekspresi wajah Jumbai ungu sangat jelek, menggertakkan gigi, reinkarnasi nak lagi bagaimana, aku hari ini, ingin melihat hukum reinkarnasi betapa kuatnya. Di luar kemampuanku. Yue membuka mulutnya dengan dingin dan tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan. 6 pusaran di belakang sungai Yue bergerak bersamanya dan menuju rumbai ungu. 6 pusaran berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan untuk menarik rumbai ungu dan menariknya ke dalam samsara. Wajah rumbai ungu sangat bermartabat, kekuatan penuh meledak, cahaya ungu seluruh tubuh meledak, membentuk cahaya pedang ungu, memotong ke sungai Yu. Jurus rumbai ungu ini, telah digunakan dengan segenap kekuatan, tidak bisa dikatakan tidak kuat, di mata orang biasa, cukup menakutkan. Namun, dia menghadapi putra reinkarnasi. Ledakan. Di bawah tekanan pusaran 6 samsara, cahaya pedang rumbai ungu hancur dan berubah menjadi titik cahaya ungu. Dan kejutan gila tubuh rumbai ungu, seperti jenderal cangkang terbang keluar, meludahkan darah ke udara. Orang-orang terkejut. Hanya satu gerakan, rumbai ungu dikalahkan, diledakkan memuntahkan darah, sangat rentan. Apakah bentuk kerajaan sangat berbeda dari anak Tuhan? Beberapa orang tidak mau membuka mulut mereka. Ini juga seorang raja. Kultivasi Yue harus dipecah menjadi ranah kaisar, jika tidak mungkin mengalahkan rumbai ungu dengan satu gerakan. Tapi ada celah yang begitu besar antara anak Tuhan dan raja. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, raja tidak bisa menjadi lawan dari anak Tuhan. Kecuali jika putra Tuhan tidak mengolah cahaya hukum, maka Wang Ti mungkin mengadakan kontes, tetapi masih memiliki kemungkinan gagal yang tinggi. Beberapa Tian Jiao membuka mulut mereka dan menghela nafas. Tidak perlu menghela nafas. Di bawah Kaisar Wu, anak Tuhan benar-benar memiliki keunggulan absolut. Dalam Perang Dunia Pertama pada tingkat yang sama, hampir tak terkalahkan, tetapi ini hanya di bawah Kaisar Wu. Ketika kamu berada di atas Kaisar Wu, kamu dapat memahami berbagai hukum. Beberapa raja, bahkan bukan raja, terlambat mencapai prestasi besar. Sebelum Kaisar Wu, kinerja mereka biasa-biasa saja, tetapi setelah menerobos Kaisar Wu, mereka bangkit dalam satu jatuh menukik dan menyadari hukum terkuat, yang cukup untuk menyaingi dan bahkan mengalahkan anak Tuhan. Beberapa anak muda angkat bicara dan sangat percaya diri. Mendengar ini, banyak orang memiliki secercah harapan di mata mereka. Yaitu, sekarang yang disebut tubuh raja, putra dewa, hanya dominan sementara, tetapi setelah Kaisar Wu, keunggulan ini akan melemah. Karena Kaisar Wu dapat memahami berbagai hukum. Di bawah Kaisar Wu, beberapa orang hanya memahami hukum umum. Tetapi setelah menerobos Kaisar Wu, mereka dapat memahami hukum terkuat dengan satu pukulan, dan kemudian menjadi yang terkuat di dunia. Dalam sejarah, ada banyak contoh seperti itu. Setelah mengalahkan rumbai ungu, Yue jatuh di atas pilar Wangdi dan berdiri dengan tangan negatif, penuh makna yang mendominasi. Rumbai ungu benci menatap sungai Yu, dan akhirnya tidak menginjakkan kaki di kolom Wangdi lainnya. Kekuatannya tidak cukup, bahkan jika kamu menginjaknya, kamu harus dibom. Semula, ada beberapa raja lain yang siap untuk pindah, jadi mereka bersabar saat ini. Saat ini, seseorang melihat pemuda pertama yang menginjak pilar. Dia mengenakan jubah putih. Bahkan ketika dia melihat bahwa Yue telah mengalahkan rumbai ungu itu, wajahnya tetap tenang. Orang-orang tiba-tiba tahu bahwa dia juga anak Tuhan. Sebelum kematian kedua duel tersebut, ada dua putra Tuhan yang membuat orang menantikannya. Jika putra-putra surga berkumpul bersama, apakah mereka akan saling bertarung terlebih dahulu? Haha, ini benar-benar hidup. Tertawa, seorang pemuda berjubah merah melangkah ke langit, sangat langsung, juga jatuh di atas pilar Wangdi. Diakui bahwa ini juga anak Tuhan, dari tanah Tuhan. Tanah kehidupan dewa adalah yang paling kuat di antara 10 tempat di dinasti Yuan. Ini mencakup area yang luas. Selain tanah tandus, 8 area lainnya dijumlahkan menjadi sebesar tanah Tuhan. Ada banyak bakat, tentu saja. Dikatakan bahwa ada 10 hukum terkuat di negeri takdir Tuhan, yang masing-masing memiliki beberapa, bahkan lebih dari satu. Sungguh menakjubkan bahwa 10 besar berkumpul di satu tempat. Amitabha. Trompet Buddha dibunyikan, dan seorang biksu muda melangkah ke udara. Jubah seputih salju, berkibar tertiup angin, bebas debu. Biksu itu juga jatuh di atas pilar Kaisar Wang. Itu biksu suci bebas debu dari kuil tak terbatas. Seseorang berseru, seolah kaget. Biksu bebas debu ada di sini. Aku mendengar bahwa biksu bebas debu mengendalikan salah satu dari 10 hukum kausalitas terkuat. Semuanya dalam kausalitas. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Hukum sebab dan akibat. Mata Luming juga merupakan kondensasi. Hukum sebab akibat juga merupakan salah satu dari 10 hukum teratas. Tidak diragukan lagi, itu adalah hukum yang sangat mengerikan, misterius dan misterius. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Hanya ketika sebab dan akibat menjadi buruk, barulah itu membentuk dunia. Kendalikan hukum sebab akibat, kendalikan sebab dan akibat, ini benar-benar mengerikan, bisa membunuh orang secara tak terlihat. 4. Sekarang, 4 putra Tuhan.
Banyak orang menantikan apakah anak-anak Tuhan ini akan melakukan perang besar terlebih dahulu. Saat ini, ada dua lampu pelangi di kejauhan, terbang dengan cepat. Kedua lampu pelangi ini juga dua anak muda. Mereka menjaga kecepatan dan mendarat langsung di pilar Wangdi. Itu dia. Salah satunya, Luming juga tahu, adalah Tanah Iblis, kebanggaan tertinggi kerajaan mayat hidup, putra ketiadaan. Orang lain, diakui seseorang, adalah kebanggaan mutlak atas Tanah Tuhan. 6 putra Tuhan. Beberapa orang heran. Kali ini adalah zaman keemasan yang langka di zaman kuno, dan banyak anak Tuhan telah lahir di mana-mana. Tanah Iblis aku memiliki 40.000 putra surga. Setelah diskusi, ada Tianjiao di Tanah Iblis dan Jalan Kebanggaan. Sungguh menakjubkan bahwa ada 4 anak Tuhan di satu tempat. Berapa banyak putra surga yang kamu miliki di Tanah Yuanshan? Beberapa orang melihat ke Tianjiao dari Yuanshan dan bertanya. 6. Tianjiao dari Yuanshan menjawab. 6. Bualan, bagaimana bisa ada 6 dari kalian di Tanah Yuanshan? Tianjiao dari negeri iblis langsung ragu. Selain tanah tandus, kekuatan Tanah Yuanshan juga lemah. Sekarang, Tianjiao dari Tanah Yuanshan berkata bahwa ada 6 putra Tuhan di Tanah Yuanshan. Tiba-tiba, keraguan muncul. Banyak orang mencemooh Tanah Yuanshan. Dibenci, Tianjiao Yuanshan sedikit tidak nyaman. Di antara mereka, Wei Tiandao berkata, di Tanah Yuanshan, ada 6 putra Tuhan, yaitu putra kekacauan, putra keabadian, putra kematian, putra ruang dan waktu, putra kehidupan, dan putra reinkarnasi. Apakah ada putra kekacauan di Yuanshan? Semakin banyak yang kamu katakan, semakin konyol. Bisa dikatakan bahwa ada anak-anak Tuhan yang lain, tetapi kebanyakan membual untuk mengatakan bahwa ada anak-anak kekacauan. Beberapa orang membencinya. Meski 10 hukum terkuat sama-sama dinamai dan disandingkan, nyatanya ada 2 hukum, yang paling langka dan paling kecil kemungkinannya muncul dalam sejarah. Itulah hukum kekacauan, dan hukum takdir. Bab 2081. Hukum kekacauan, hukum takdir. Kedua jenis hukum ini sedikit lebih kuat dan lebih misterius daripada hukum terkuat lainnya. Hukum takdir, seperti namanya, bisa mengendalikan takdir. Semua hal di dunia memiliki takdir. Hukum semacam ini sangat mengerikan. Hukum kekacauan ada sebelum pembukaan langit dan bumi, dan segala sesuatu di dunia ini berasal dari kekacauan. Hukum kekacauan, yang dikenal sebagai kaisar hukum, bukan hanya omong kosong. Oleh karena itu, banyak orang mendengar bahwa ada putra kekacauan di Yuanshan, yang sulit dipercaya. Kami mengatakan yang sebenarnya. Wei Tiandao dan kemanusiaan lainnya, meskipun Wei Tiandao bertengkar dengan Luming, saat ini, dia harus membawa Luming keluar, atau dia akan dibenci. Yang lain bertanya-tanya apakah Tanah Yuanshan benar-benar melahirkan putra kekacauan. Kali ini, pertempuran 10 tempat akan lebih intens. Karena ada juga putra kekacauan di Tanah Takdir Tuhan. Dia begitu kuat dan tak terbayangkan sehingga dia hampir bisa mengalahkan seluruh Tanah Takdir Tuhan. Di Tanah Takdir Tuhan, hanya ada beberapa orang yang menjadi lawan dari putra kekacauan. Bahkan beberapa anak Tuhan lainnya dikalahkan oleh anak kekacauan. Jika ada putra kekacauan di Yuanshan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Luming tersenyum dan tidak terlalu peduli. Kakak Lu, bukankah kamu naik dan menempati pilar Wangdi? Cao Kai menatap Luming. Cao Kai sangat jelas tentang kekuatan bertarung Luming. Dia benar-benar anak Tuhan, dan dia juga anak Tuhan yang mengerikan. Di mata Luming, ada juga warna yang bergerak. Dia datang ke Tanah Takdir Tuhan, bukan untuk bertabrakan dengan orang-orang yang sangat sombong ini, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di Tanah Yuanshan, dia memiliki sedikit saingan. Sungai Singsing belum muncul sejak Perang Dunia Pertama dunia teratai. Sekarang, ada begitu banyak anak Tuhan. Luming juga menunjukkan jejak semangat perang. Bulan musim gugur, kamu menungguku di sini. Jalan Luming ke Qiu Yue. Puan muda, ayo. Qiu Yue mengayunkan tinjunya. Sambil tersenyum, Luming naik ke langit, lalu pergi ke pilar Wangdi dan mendarat di salah satunya. Mata banyak orang tidak bisa tidak melihat Luming. Itu dia. Setelah melihat Luming, mata Tianjiao berkilat kaget. Di Yuanshan, reputasi Luming telah mencapai puncaknya. Dia tidak hanya mengalahkan Sungai Singsing, tetapi juga memanipulasi tubuh Kaisar Tiandi, membunuh beberapa Kaisar Wu, dan akhirnya melecehkan Kaisar Hejia. Prestasi seperti itu benar-benar seperti gempa berkekuatan 12. Dia adalah putra kekacauan di tanahku di Yuanshan. Tianjiao di tanah Yuanshan membuka mulutnya. Apa? Banyak orang terkejut dan mata mereka beralih ke Luming. Apakah ini putra kekacauan di tanah Yuanshan? Putra kekacauan yang sebenarnya. Bahkan di pilar Wangdi, para putra surga memandang Luming, dan beberapa dari mereka menunjukkan rasa perang. Anak kekacauan, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Benar saja, seseorang pindah. Dia adalah seorang pemuda berjubah abu-abu, dengan tubuh besar. Diakui bahwa pria ini berasal dari tanah Tianman, salah satu dari 10 tempat di dinasti Yuan dan Lu.
Dia adalah putra Hongmeng dan mengendalikan hukum Hongmeng. Hukum Hongmeng dan hukum kekacauan adalah yang paling mirip di antara 10 hukum terkuat. Kekacauan belum dibuka, dan hal-hal besar harus diadili. Tapi dunia selalu menempatkan hukum kekacauan di atas hukum Hongmeng. Sekarang, ketika putra Hongmeng melihat Lu Ming, dia secara alami menunjukkan rasa perang. Ledakan. Pria ini, bernama Huang Meng, menghembuskan nafas yang kuat saat ini, melangkah ke udara menuju Lu Ming. Kudus dan sempurna. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa kultivasi Huang Meng sempurna di tempat maha suci, tetapi telah mencapai puncaknya, hanya selangkah lagi dari kaisar. Ledakan. Huang Meng mulai, sangat langsung, dia seperti binatang raksasa, dipenuhi dengan hukum Hongmeng. Hukum Hongmeng, seperti hukum kekacauan, seberat gunung. Tinju Huang Meng meledak, dan kekuatan tinjunya yang mengerikan menghantam Lu Ming. Lu Ming menggerakkan telapak dewa kekacauan, telapak tangan seperti jenderal batu kekacauan, menuju tepukan Huang Meng. Bang! Langit bergetar seperti drum dan meledak menjadi raungan yang luar biasa. Kemudian, sesosok kembali lagi dan lagi, dia menginjak kehampaan yang terus-menerus bergetar. Ini Huang Meng, orang yang mundur adalah Huang Meng. Dan Lu Ming, yang berdiri di atas pilar Wangdi, tidak bergerak. Itu hukum kekacauan. Benar-benar hukum kekacauan. Seseorang berseru. Beberapa orang tidak percaya ketika mereka tidak melakukannya. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat bahwa Lu Ming menggunakan hukum kekacauan. Tanah Yuanshan, benar-benar keluar dari anak yang kacau. Ayo lagi. Huang Meng minum, dan tubuhnya dipenuhi dengan lapisan cahaya hukum, dan membunuh Lu Ming lagi. Tinjunya terus-menerus meledak. Setiap pukulan seberat gunung, dan setiap pukulan dapat meledakkan gunung. Lu Ming masih membawa telapak tangan dewa kekacauan dan bertemu dengannya. Ledakan, ledakan. Di langit, ada raungan konstan, dan langit terus meledak. Kekuatan yang ditimbulkan oleh pertarungan kedua orang itu berubah menjadi angin kencang dan menyapu ke segala arah, membuat beberapa orang yang dekat satu sama lain mundur. Setelah lebih dari 10 raungan terus-menerus, tubuh Huang Meng tiba-tiba mundur, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Di matanya, ada kejutan yang kuat. Karena hukum kacau Lu Ming tidak mengatur menjadi sungai, yang menunjukkan bahwa Lu Ming bukanlah kerajaan semu, tetapi di tempat yang paling suci dan sempurna. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia dihancurkan, yang membuatnya sedikit putus asa. Menghasilkan Lu Ming Dao. Baru saja, dia tidak menggunakan hukum lain, tetapi hanya menerapkan hukum kekacauan. Meskipun hukum kekacauannya hanya 99% dari api, yang setara dengan hukum Hongmeng pihak lain. Namun, tubuh Lu Ming lebih kuat dari anak Tuhan biasa. Terlebih lagi, aturan pembentukan Lu Ming telah menjadi sungai. Begitu dia mengeraskan tubuhnya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan suci Lu Ming juga lebih kuat dari orang biasa, jadi meskipun Lu Ming hanya menggunakan hukum kekacauan, tidak ada yang menjadi lawannya. Alam dapat menghancurkan Huang Meng. Banyak orang terkejut, kekuatan bertarung Lu Ming begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan Huang Meng. Bagaimana mungkin mereka berdua adalah anak Tuhan? Apakah hukum kekacauan benar-benar sangat kuat? Namun, di tanah takdir Tuhan, ada juga anak kekacauan. Meski kekuatan tempurnya kuat, ia tidak bisa menghancurkan putra Tuhan di level yang sama. Banyak orang memandang Lu Ming dengan sangat serius. Kamu kuat, aku bukan lawan. Huang Meng menggelengkan kepalanya dan kembali ke pilar. Aku akan mencobanya. Huang Meng mundur, dan orang lain maju, dengan nafas yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Yu He, putra reinkarnasi. Banyak orang yang bersemangat dan Yu He akan mengambil tindakan. Yu He, bagaimanapun, telah melangkah ke ranah kaisar. Putra surga di wilayah Kaisar Zun benar-benar luar biasa. Dia akan melawan Lu Ming. Bisakah Lu Ming menjadi lawan? Perang udara. Lu Ming sangat lugas. Setelah mengatakan ini, dia bangkit dari langit. Bab 2082. Begitu dia menginjak sungai, tubuhnya juga naik ke langit. Lu Ming dan Yue berdiri berhadapan di ketinggian. Mereka belum memulai. Mereka memiliki nafas yang kuat dan terus bertabrakan. Yue adalah jubah hitam, penuh dengan cahaya hukum reinkarnasi. Di belakangnya, ada 6 pusaran air yang terus berputar. Dia ingin membiarkan semua yang ada di dunia lolos ke reinkarnasi. Menyentuh. Yue melangkah keluar dari sungai dan bergegas menuju Lu Ming. Pedang panjang muncul di tangannya. Setelah pedang dipotong, pedang itu menjadi besar dan menjadi pedang raksasa. Hal yang paling menakjubkan adalah pada pedang raksasa itu, masih ada 6 pusaran air di atasnya, memotong ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan cahaya hukum kekacauan. Tak kenal takut, Lu Ming bergegas menuju pedang besar Sungai Yu. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak kekacauan dan menembak. Lu Ming tidak menggunakan hukum lain, tetapi hanya menggunakan aturan kekacauan. Dia ingin melihat seberapa kuat daya juangnya tanpa menerapkan hukum lain. Kapan? Lu Ming membombardir pedang besar di Sungai Yuhe dengan satu tangan. Sepertinya 2 tentara sihir bertabrakan dan mengirimkan kejutan yang mengerikan.
Lu Mingzhen terbang dengan pedang yang dipotong oleh Yu He. Tubuh Lu Ming juga mundur beberapa langkah. Langkah ini dibagi rata. Seberapa kuat, bagaimana putra kekacauan bisa begitu kuat? Banyak orang terkejut tak terkira. Lu Ming, yang paling suci dan lengkap, sebenarnya bisa melawan Yu He. Tahukah kamu, Yu He telah menembus ranah Kaisar Semu. Begitu menjadi kaisar, hukumnya sempurna, membentuk sungai umum. Terlebih lagi, ketika membobol kaisar, baik tubuh maupun kekuatan suci akan disempurnakan oleh hukum dan sangat ditingkatkan. Yang paling suci dan lengkap, tampaknya selangkah lagi dari kaisar, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Sekarang, keduanya adalah putra Tuhan, tetapi kemampuan Lu Ming untuk menahan sungai dalam budidaya terbelakang benar-benar mengejutkan. Membunuh. Yu He mengaum, matanya seperti dua pusaran air, gelap seperti tinta. Dia melangkah maju dan membunuh Lu Ming. Tak kenal takut, Lu Ming melambaikan telapak tangannya untuk menemuinya, dan keduanya memulai konfrontasi sengit. Orang-orang hanya melihat, dua sosok, di udara terus bertabrakan, berkelahi terus-menerus, pemandangan seperti itu, mengerikan. Apakah ini masih menjadi kekuatan pertempuran Kaisar? Ini sebanding dengan Kaisar Wu. Putra Dewa, begitu dia menerobos kerajaan Kaisar, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan Kaisar Wu. Aku mendengar bahwa Yue baru saja menembus Kaisar Sun segera, tetapi dia juga seorang Kaisar Semu yang nyata. Lu Ming dapat melawan Yue dengan pencapaiannya yang paling suci dan sempurna. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Yue melawan lusinan jurus. Banyak orang sulit untuk tenang dan bersemangat. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah memiliki hukum yang sempurna. Tubuh dan kekuatan sucinya telah ditempa sekali. Meskipun itu hanya penyempurnaan dari hukum raja, itu juga sangat meningkat. Jika tidak, Lu Ming, dengan mengandalkan hukum kekacauan yang sederhana, mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam melawan Yue dengan kultivasi yang paling suci dan sempurna. Tapi sekarang, Lu Ming pasti bisa saling memblokir. Yue juga kaget, tapi dia telah membuat api sungguhan. Dia ambisius, dan ingin menonjol di pertempuran 10 tempat, terkenal di seluruh dunia, dan mendapatkan peluang besar. Tapi sekarang, sebelum pertempuran 10 tempat dimulai, dia menghadapi kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan praktik kerajaan semu, dia tidak bisa memenangkan orang yang sempurna. Dia adalah putra reinkarnasi, yang dikenal sebagai eksistensi tak terkalahkan dari level yang sama, tetapi sekarang, dia tidak dapat memenangkan seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya, yang merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Karena itu, dia harus mengalahkan Lu Ming. Yu He mengaum, akan menjadi kekuatan, meledak hingga ekstrim. Pedang mengaum tanpa henti, 6 pusaran-pusaran samsara bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pusaran air besar. Penting untuk menarik Lu Ming dekat dengan pusaran dan mewujudkan reinkarnasi. Tapi Lu Ming, seperti batu karang di laut, berdiri diam. Wah! Kali ini, Lu Ming menggunakan kekacauan untuk merampok jari, menunjukkan, bentuk jari merampok kekacauan besar, menunjuk ke pusaran reinkarnasi besar. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan meletus menjadi raungan yang mengerikan, dan akhirnya menghilang berpasangan. Lu Ming dan Yu dia mundur beberapa kilometer dan berdiri di udara. Di mata Yu He, sepertinya luar biasa. Dia tidak bisa memenangkan Lu Ming. Dia hanya bisa menggambar dengan Lu Ming. Di tiang Wangdi, putra surga lainnya juga terkejut. Kekuatan bertarung Lu Ming sangat mengerikan. Begitu dia masuk ke ranah kaisar, siapa yang bisa mengalahkannya? Tampaknya dunia ini sombong seperti awan, sebelumnya aku meremehkan para pahlawan dunia. Yu He perlahan membuka mulutnya, pada saat ini, dia telah memulihkan ketenangannya. Kamu juga kuat. Lu Mingdao. Ayo bertarung di 10 tempat, bertarung lagi. Yu He mengatakannya, melangkah keluar dan kembali ke pilar Wangdi. Lu Ming tersenyum dan kembali ke pilar Wangdi. Lu Ming benar-benar semakin menakutkan. Wei Tiandao berbisik. Tian Jiao di Yuanshan adalah orang yang merasakan paling dalam. Namun, mereka tahu bahwa Lu Ming masih memiliki semacam skill rahasia yang belum pernah digunakan. Dalam pertempuran pertama melawan Sungai Singsing, Lu Ming menggunakan keterampilan rahasia semacam itu untuk mengalahkan Sungai Singsing. Jika kamu menggunakan skill rahasia itu, bahkan Yu He bukanlah lawan. Dikatakan bahwa Sungai Singsing telah menembus wilayah Kaisar Sun untuk waktu yang lama, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika Sungai Singsing menerobos ke Kaisar Sun, aku khawatir itu bukan lawan Lu Ming. Beberapa Tian Jiao Yuanshan berbicara dengan suara rendah. Kakak Lu, aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Cao Kei mengerutkan mulutnya. Dia telah melihat tangan Lu Ming. Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Bintang Su. Kekuatan bertarungnya jauh lebih dari apa yang baru saja dia tunjukkan. Namun, karena Lu Ming belum terungkap, dia tidak akan mengatakannya. Sekarang, semakin banyak orang di sini yang akan datang. Tiba-tiba, seseorang membuka mulutnya dan melihat ke timur. Di sana, ada sosok, terbang cepat, kecepatan luar biasa. Saat berikutnya, cahaya konvergensi, seorang pemuda muncul di udara. Itu dia, pedang mati. Mata Lu Ming bergerak.
Pria muda ini benar-benar pisau mati. Saat berikutnya, ada pelangi di barat, dan seorang pemuda muncul. Itu dia. Pemuda ini, Lu Ming juga tahu, adalah putra kematian dari tanah iblis kuno, Gelong. Jelas, mereka adalah dua orang yang bertarung. Ayo, mari kita bertarung habis-habisan. Gelama menatap pedang mati itu. Sesuai seleraku. Pedang mati membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Mereka bergerak pada saat yang sama dan menginjakan kaki di platform kekaisaran kuno. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu berdiri berhadapan satu sama lain, dan pada saat yang sama mereka dipenuhi dengan nafas kematian yang mengerikan. Nafas kematian bertabrakan, seolah mengubah kaisar kuno menjadi negara kematian. Jenis hukum yang sama, anak Tuhan yang sama untuk berperang, sangat jarang orang melihatnya dalam sekejap. Lu Ming terlihat lebih serius. Lagi pula, dia juga mengerti hukum kematian. Tiba-tiba, dua orang bergerak, menjadi dua ilusi, saling menyerbu, bertarung bersama. Seluruh platform kekaisaran kuno sepenuhnya diubah menjadi area kematian dan diselimuti oleh hukum kematian. Banyak orang menunjukkan rasa takut. Sekarang, ketika orang biasa masuk ke area itu, vitalitas mereka akan dicabut oleh hukum kematian dan jatuh di tempat. Bab 2083. Lebih dari 2,5 tahun yang lalu, apakah itu pedang mati atau Gelong, prestasinya berada di level tertinggi. Tapi sekarang, keduanya telah mencapai kuasi kaisar. Setelah lebih dari 2 tahun akumulasi, dan fakta bahwa keduanya harus berlatih di beberapa tempat rahasia, kemajuannya pasti sangat cepat. Sama seperti pedang mati, seperti Lu Xiangxiang dan mereka dikirim ke tempat rahasia untuk ditanami oleh kaisar. Belum lama ini, mereka meninggalkan celah. Ledakan, ledakan. Kedua putra kematian terus-menerus bertabrakan satu sama lain, dan roh kematian memenuhi udara, yang berubah menjadi kekuatan pembunuh yang mengerikan, menyapu semua sisi. Dalam waktu singkat, keduanya memainkan ratusan gerakan, dan sulit membedakan pemenang dari pecundang. Jurang kematian. Gelong menggunakan keahlian uniknya untuk membentuk jurang maut, menutupi langit dan menutupi bilahnya. Dia ingin menarik pedangnya ke jurang maut dan menguburnya. Pedang mati itu melintas dengan cepat dan ingin menghindarinya, tetapi jurang maut terlalu besar untuk menutupi langit, jadi tiba-tiba pedang itu ditarik ke dalam jurang maut. Apakah pedang itu akan kalah? Hati banyak orang bergerak. Tidak mudah, mereka semua adalah putra kematian. Prestasi mereka sama, tidak mudah untuk mengetahui pemenang atau pecundang. Seseorang menggelengkan kepalanya. Benar saja, jurang kematian bergetar, dan cahaya pedang yang mengerikan keluar dari jurang kematian. Pedang maut. Di jurang kematian, ada suara ketidakpedulian dan cahaya pedang yang besar dan tak tertandingi, yang ditebas dari jurang maut. Ledakan. Jurang kematian bergetar dan meledak, dan sesosok tubuh keluar dari jurang kematian dengan cahaya pisau yang mengerikan. Mencacah. Saat bilahnya keluar, cahaya pedang membumbung ke langit. Di setiap bilah, ada nafas keheningan yang mengerikan. Tampaknya bahkan ruang telah jatuh ke dalam keheningan. Gulong minum dan terus bertarung dengan pisau mati. Penggunaan setiap hukum berbeda. Orang yang berbeda, bahkan jika mereka menguasai hukum yang sama, menampilkan misteri yang berbeda. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan berpikir dalam-dalam. Melihat pertarungan antara pedang mati dan Gelong, Lu Ming Ruo menyadari sesuatu. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum kematian. Keduanya telah bertarung selama ratusan gerakan. Saat ini, keduanya telah mencoba yang terbaik dan cukup lelah. Mereka membandingkan keinginan pribadi dan pengalaman bertarung mereka. Aku akan menang. Matanya penuh dengan semangat juang yang pantang menyerah. Seolah-olah ada sesuatu di depannya dan dia akan mengalahkannya. Pedang mautnya menjadi lebih tajam dan lebih cemerlang, dan terus-menerus menebas GL lama. Gelong, semakin parah. Dai Blade akan menang. Kemauan dari pedang mati lebih kuat daripada Gelong. Kedua putra kematian, hari ini kita akan menang dan kalah. Banyak orang membicarakannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Gelong dikalahkan. Setelah disapu oleh pedang maut, luka yang dalam muncul di tubuhnya, yang terus-menerus mengikisnya. Bahkan jika dia juga menguasai hukum kematian, sulit untuk menghapusnya dalam waktu singkat. Puff! Gelong memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya gemetar dan gemetar, tampaknya sulit dipercaya bahwa dia akan dikalahkan oleh pedang itu. Sebelum pertempuran 10 tempat dimulai, dia dikalahkan oleh pria lain yang juga merupakan putra kematian. Itu merupakan pukulan besar baginya. Yang lain juga menghela napas. Melalui pertempuran ini, pedang maut menunjukkan ujungnya yang tajam dan mengalahkan anak Tuhan lainnya. Dia memperkuat keyakinannya dan keyakinan tak terkalahkan. Setelah perang ini, pedang mati pasti akan diubah dan ditingkatkan lebih lanjut. Sebaliknya, dia takut keinginannya akan dipukul, dan dia akan semakin dikalahkan di hadapan pedang mati. Ini juga mengapa, anak Tuhan yang sama bertemu, akan ada perang. Karena hanya dengan menaklukkan anak Tuhan yang sejenis dan menginjak sisi lain, kita dapat membuat diri kita semakin kuat, menempa keyakinan tak terkalahkan dan melangkah ke atas.
Kali ini, di zaman emas, mungkin ada lebih dari 2 putra kematian, tetapi setidaknya pedang mati telah mengalahkan satu dan dapat terus memperjuangkan hegemoni. Glenn, di sisi lain, telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi putra kematian terkuat. Sulit untuk berbalik kecuali dia sedang bertualang. Kamu dikalahkan. Pedang mati membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. 10 pertempuran, aku akan mengalahkanmu. Gelongdao, dia tidak bisa mengaku kalah pada saat ini, jika tidak, dia tidak akan menjadi lawan dari pedang mati sepanjang hidupnya. Jika kamu kalah hari ini dan bertarung lagi di masa depan, kamu tidak akan menjadi lawanku. Daiblade membuka mulutnya, memiliki keyakinan tak terkalahkan, dan kemudian naik ke udara dan pergi dari sini. Setelah pisau kematian pergi, Gelama juga pergi dari sini. Perang besar berakhir. Haha, sudah kubilang, pedang mati juga berasal dari tanah Yuanshan. Tian Jiao dari tanah Yuanshan tertawa. Ini mengejutkan beberapa orang. Lu Ming, juga dari tanah Yuanshan, baru saja mengalahkan putra reinkarnasi, dan masih mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, yang bisa disebut luar biasa. Kali ini, dia mengalahkan putra maut lainnya, yang juga berasal dari Yuanshan. Tanah Yuanshan luar biasa, dan ada beberapa kesombongan yang mengerikan berturut-turut. Benarkah ada 6 putra surga di Yuanshan? Beberapa dari mereka sombong, dan wajah mereka bermartabat. Di Pilar Wangi, para putra surga menyapu Lu Ming satu demi satu dan pergi dari sini. Lu Ming. Kakak Lu. Beberapa Tian Jiao datang untuk menyapa Lu Ming. Mereka semua berlatih di halaman suci Yuanshan sebelumnya. Beberapa dari mereka memusuhi Lu Ming saat itu. Pada saat itu, ada 4 liga di biara Yuanshan, seperti Aliansi Api dan Liga Ksatria. Sekarang, pemimpin Aliansi Ksatria menyapa Lu Ming sambil tersenyum. Kakak Luo. Lu Ming mengangguk. Pemimpin Liga Ksatria adalah Luo Zhan. Kakak Lu semakin kuat dan kuat. Sekarang, aku jauh di belakangmu. Lu Zhan menghela nafas. Dia adalah seorang raja, dan sekarang dia bahkan lebih mungkin menjadi kaisar, tetapi Lu Ming bahkan lebih buruk jika dia bisa mengalahkan kaisar. Kakak Luo sopan. Ngomong-ngomong, kamu sudah di sini beberapa hari sebelumnya. Kamu sudah melihat Long Chen dan Huang Li. Lu Ming bertanya. Setahu dia, beberapa orang dari Long Chen dan Huang Li sudah sampai di tempat takdir Tuhan. Menurut hukum, jika mereka berada di dekatnya, mereka akan datang untuk melihat pemandangan tersebut. Namun, Lu Ming tidak melihat satu pun dari mereka. Setengah bulan yang lalu, aku memang melihat Long Chen dan Huang Li. Mereka berkeliaran bersama, tetapi baru-baru ini, aku belum melihat mereka. Aku pikir aku harus meninggalkan daerah ini dan pergi ke kota takdir. Lu Zandao. Lu Ming mengangguk dan semakin dekat ke pertempuran 10 tempat. Mereka mungkin pergi ke kota takdir terlebih dahulu. Kakak Lu, apakah kamu akan pergi ke Wang Cheng? Dikatakan bahwa di kota kunoan, ada patung kaisar surga yang hidup kembali. Patung itu memancarkan nafas surga. Sangat misterius dan dapat membantu orang memahami Tao. Banyak orang-orang telah pergi ke kota kunoan. Lu Zandao. Patung kaisar surga dihidupkan kembali. Lu Ming, Cao Kai, dan bulan musim gugur semuanya terkejut. Patung kaisar surga sangat penting. Apakah kamu tidak tahu? Tepat, kita bisa pergi bersama. Lu Zandao. Ya, pergi dan lihatlah. Lu Mingdao. Setiap orang yang dapat mencapai alam kaisar surga sangat kuat, yang dapat dilihat dari Heng Yutiandi. Bab 2084. Kota kuno berpenduduk 10.000, bisa dikatakan sebagai selatan dari tanah Tuhan, kota terbesar, yang dikenal sebagai yang abadi, telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kota kuno ini memiliki beberapa kekuatan besar. Dalam sejarah, ada lebih dari satu kaisar surga, yang sangat kuat. Baru-baru ini, di kota kuno, patung kaisar surga yang terkenal telah dihidupkan kembali, mengungkapkan nafas jalan surga. Itu dapat membantu orang memahami Tao dan menarik banyak orang untuk datang. Terlebih lagi, di dekat pertempuran 10 tempat, banyak orang datang dari seluruh negeri, dan tentu saja lebih banyak orang datang. Lu Ming beberapa orang berjalan di jalan, melirik, kagum. Kota Wangu tidak lebih kecil dari kota Tiandi di Yuanshan, bahkan lebih megah. Segera, mereka tiba di tempat tujuan, patung kaisar surga. Sebuah patung besar, diukir dari batu giok, berdiri di tengah kota kunoan. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan biasa. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya, tetapi dia memiliki semangat menelan 8 sampah dan menyapu dunia. Ini adalah patung kaisar surga. Awalnya hanya sebuah patung, tetapi sekarang pada patung ini terdapat suasana misterius dan misterius, yang tercermin di seluruh area. Wang Cheng, apakah ada kaisar langit sekarang? Lu Ming membuka mulutnya, tapi dia tidak tenang. Tidak, konon hampir tidak ada kaisar di kerajaan Yuan hari ini. Cao Kai Dao. Tidak ada kaisar. Lu Ming dan Qiu Yue bingung. Ya, aku juga telah mendengar bahwa sebagian besar kaisar surgawi telah pergi berperang di alam surga. Mungkin, sejumlah kecil dari mereka telah tinggal di kerajaan Yuan, mungkin, tetapi sudah lama sejak kaisar dari surga telah muncul. Cao Kai Dao.
Lu Ming mengangguk, Yuanji, dari zaman kuno hingga sekarang, pasti ada beberapa kaisar surga. Kaisar surga tidak memiliki malapetaka, umur panjangnya tidak ada habisnya, dan kekuatan bertarungnya tidak tertandingi. Jika dia tidak bertemu musuh besar, dia hampir tidak akan jatuh. Tapi sekarang, hampir tidak ada kaisar di kerajaan Yuan, jadi kemungkinan besar dia benar-benar pergi ke surga untuk berperang. Misalnya, di tanah Yuanshan, tidak mungkin hanya Heng Yutiandi yang lahir selama bertahun-tahun. Pasti ada kaisar surgawi lainnya. Seberapa sengit pertempuran di surga? Hati Lu Ming berada di pasang surut. Kaisar surga telah pergi berperang di surga. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu. Di bawah patung besar kaisar surga, ada banyak orang, terutama anak muda. Melalui pengenalan seorang lelaki tua di tepi, meskipun pemulihan patung kaisar surga itu luar biasa, itu terutama memainkan peran besar dalam para prajurit di bawah kaisar Wu. Atau, kaisar virtual tingkat rendah juga memiliki beberapa fungsi. Jika kultivasi lebih tinggi, efeknya tidak bagus. Kami juga akan pergi. Lu Mingdao. Kemudian, Lu Ming, Qiu Yue, Cao Kai, Luo Zhan dan yang lainnya pergi ke patung kaisar surga dan duduk bersila di ruang terbuka. Di tengah jalan, mereka melihat banyak Tianjiao. Sebagian besar anak Tuhan yang muncul di pilar Wangdi muncul di sini. Lu Ming duduk bersila, memejamkan mata, dan pikirannya sangat halus. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang menyelimutinya. Kekuatan itu sepertinya membuat pikirannya melewati semua jenis ruang dan menjadi satu dengan jalan surga. Jalan surga berisi segalanya. Segudang hukum langit dan bumi semuanya berada di jalan surga. Lu Ming menggerakkan pikirannya dan mulai memahami hukum kematian. Dia merasa bahwa saat ini, perasaannya tentang hukum kematian sangat jelas. Itu lebih jelas dan lebih cepat daripada pemahaman di bawah pohon pencerahan kuno. Ini tempat yang bagus. Di wajah Lu, ada senyum tipis. Pemikiran utamanya adalah pada hukum kematian dan hukum penelanan. Waktu, hari demi hari, dua hukum, berkembang pesat. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk memahami hukum kematian dan separuh lainnya memahami hukum menelan. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Hukum kematian, Lu Ming telah mencapai 85%, dan hukum menelan telah mencapai 92%. Semakin sulit untuk memahami hukum. Dalam waktu sebulan, sungguh menakjubkan bisa mendapatkan panen yang begitu besar. Pada hari ini, Lu Ming sedang dalam proses pencerahan ketika dia tiba-tiba merasakan rambutnya meledak. Dia merasakan kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun dia berlatih, dia sedikit banyak telah memisahkan pikiran dan perhatiannya ke dunia luar. Jika seseorang memusuhi dia, dia akan segera waspada. Lu Ming menyelesaikan latihan secara langsung dan melihat ke belakang. Di belakang, seorang pemuda melangkah maju, menatap Lu Ming dengan dingin. Menyentuh. Tidak jauh dari Lu Ming, pemuda itu berhenti. Apakah kamu Lu Ming? Orang-orang muda berbicara dengan ringan, penuh menyendiri dan menyendiri. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia tidak pandai datang. Tidak buruk. Lu Ming menjawab. Saat ini, di luar patung, banyak orang tidak berlatih, dan memperhatikan Lu Ming dan pemuda itu. Ini Muyang, Mujia Muyang. Ini adalah kesombongan yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa dia adalah putra ketiadaan yang mengendalikan hukum ketiadaan. Dia telah mencapai ranah kuasi kaisar sejak lama. Siapa pemuda itu? Muyang sepertinya memusuhi dia. Aku tahu pemuda itu berasal dari tanah Yuanshan, tetapi dia adalah putra kekacauan. Dengan kultivasi yang paling suci dan sempurna, dia mengalahkan Yuhe, putra reinkarnasi yang mencapai ranah kuasi kaisar sebelumnya. Apakah dia putra kekacauan? Dia juga mengalahkan putra reinkarnasi dari kerajaan semu dengan kultivasi paling suci dan sempurna. Banyak orang terkejut mendengar kebenaran. Putra kekacauan itu sendiri sangat mengejutkan. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan putra reinkarnasi dari tingkat kuasi kaisar dengan kesempurnaan tertinggi, yang bahkan lebih mengejutkan. Nama aku Muyang, dan Yuanxin adalah teman baik aku. Pada saat ini, pemuda itu berbicara. Yuanxin. Lu Ming ragu bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Muyang mencarinya dan tidak ada hubungannya dengan Yuanxin ini. Teman baikku Yuanxin juga anak kekacauan. Kamu telah melihatnya. Tirai yang mulut ringan. Anak kekacauan, apakah itu dia? Mata Lu Ming sedikit menyipit, memikirkan penilaian Hunyuanzong, bertemu dengan putra kekacauan. Yuanxin pernah menyebut kamu dan berkata bahwa kamu telah mengendalikan sutra kekacauan Kaisar Sun. Dia sekarang ditutup ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai teman baiknya, aku tentu saja ingin membagikannya untuknya. Serahkan sutra kekacauan kamu. Mulut tirai yang ringan, meski suaranya tidak berat, tapi ada nada memerintah. Benar saja, itu orangnya. Hati Lu Ming tergerak. Satu-satunya yang tahu bahwa Lu Ming mendapatkan sutra kekacauan adalah putra kekacauan yang juga pernah ke balai kekacauan. Putra kekacauan sangat jarang, lebih sulit untuk dilahirkan daripada anak-anak Tuhan lainnya. Lu Ming belum pernah mendengar tentang putra kekacauan lainnya yang mengendalikan hukum kekacauan.
Jika kamu ingin kekacauan kitab suci, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Ming membuka mulutnya, dan suaranya dingin. Oh, jadi kamu akan melawanku. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan Yu He, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Di tanah komando Tuhan, tidak sedikit yang lebih baik dari Yu He. Tirai yang suara dingin. Jika kamu mencoba, kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum. Ledakan. Di tubuh Muyang, nafas yang mengerikan meletus, dan energi, seperti gelombang kejut, mengalir ke arah Lu Ming. Lu Ming juga menghela nafas untuk melawan. Bab 2085. Lu Ming dan Muyang saling berhadapan, dan nafas dingin memenuhi segala arah, yang membangunkan banyak orang yang sedang berlatih. Apa yang sedang terjadi? Ini Muyang, dan Lu Ming. Banyak orang mulai ketakutan dan marah. Ketika mereka melihat Muyang dan Lu Ming di belakang, mereka saling diam. Mereka melihat bahwa ada kontradiksi antara dua Tianjiao yang tak tertandingi, dan mereka takut harus melakukan sesuatu. Ledakan. Tangan Muyang, telapak tangannya, diselimuti lapisan cemerlang, sangat mengerikan, seolah-olah ruang pun menjadi kosong, sehingga telapak tangannya di sekelilingnya, tampak seperti lubang hitam. Ledakan. Lu Ming menemuinya dan menunjukkan telapak tangannya yang kacau. Telapak tangannya menjadi abu-abu, seperti batu yang kacau balau. Telapak tangan kedua orang itu saling bertabrakan, seperti guncangan hongsong dan dalu, dan kekuatan yang mengerikan membentuk lingkaran gelombang kejut, menyapu ke segala arah. Banyak orang bersinar dan menahan gelombang kejut yang tersebar. Ledakan, ledakan. Bentuk tubuh Lu Ming dan Muyang bergetar, lalu melanjutkan pertarungan beberapa jurus, dan tidak membedakan pemenang atau pecundang. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming merasa bahwa kekuatan Muyang, seperti badai, menekannya. Bekerja sama dengan hukum ketiadaan, dia hampir melanggar hukumnya yang kacau dan mengubahnya menjadi hukum yang mengambang. Tirai ini jelas lebih kuat dari Yu He. Seperti yang diharapkan, itu memiliki kekuatan. Pantas saja dia begitu sombong, tapi kekuatan ini tidak cukup. Di mata Muyang, tampaknya ada kecemerlangan aneh yang bermekaran. Itu adalah cahaya kehampaan. Napas tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi saat ini, nafas yang sangat mengerikan keluar dari langit. Tekanan yang mengerikan, seperti gunung Archean, menekan Lu Ming dan Muyang, membuat tubuh mereka kaku. Aku tidak tahu kapan, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih. Menatap Lu Ming dan Muyang, lelaki tua itu berkata dengan dingin, di depan patung Kaisar Surga, kamu tidak boleh lancang atau terlibat dalam perang. Mereka yang melanggar hukum akan dibunuh. Aku akan ingat pelanggaran pertamamu. Aku akan mengelilingimu sekali dan bertarung di tempat lain. Nafas Lu Ming dan Muyang konvergensi, tapi mata masih dingin menatap satu sama lain. Apakah kamu berani bertarung denganku? Muyang berkata dengan dingin bahwa dia sangat percaya diri. Sebelumnya, meskipun Lu Ming menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat, dia percaya diri untuk mengalahkan Lu Ming karena dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Mengapa tidak? Lu Ming menanggapi dengan ringan. Tuan, biarkan kami pergi. Muyang kepada lelaki tua di langit. Begitu lelaki tua itu menarik napas, tekanan Lu Ming pada mereka menghilang. Jika kamu punya keberanian, ayo. Muyang meninggalkan sepatah kata pun dan pergi ke udara. Lu Ming tersenyum, ikuti dan pergi, bulan musim gugur, Cao Kai dan lainnya, segera ikuti. Anak kekacauan, bertarung melawan Muyang, pergi dan lihatlah. Dikatakan bahwa Muyang telah mencapai ranah Kaisar Sun, dan telah mulai menyerang wilayah Kaisar Wu. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Lu Ming, yang belum menjadi kaisar, berani bertarung. Anak-anak Tuhan semuanya sombong. Jika orang lain menantang mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bertarung? Tapi kali ini, aku pikir Lu Ming kemungkinan besar akan dikalahkan. Lagi pula, dia hanya memiliki kultivasi yang paling suci dan sempurna. Aku juga merasakan hal yang sama, yang paling suci dan lengkap, bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, ada gelarnya. Sekitar, suara berdering, Lu Ming secara alami mendengarkan telinga. Dia berspekulasi bahwa Muyang sudah mulai berevolusi menjadi dunia kecil, dan orang seperti ini dapat melancarkan serangan terhadap Kaisar Wu. Segera setelah itu, mereka tiba di tanah yang luas, di mana terdapat platform pertempuran yang sangat besar. Saat ini, masih ada dua orang yang bertarung di atas panggung. Mereka adalah dua pemuda, keduanya adalah raja, dan kekuatan bertarung mereka tidak lemah. Namun, Muyang sangat sombong, dan langsung terbang ke udara menuju platform pertempuran. Dengan satu kaki ke bawah, dia berteriak, keluar dari sini. Cahaya ketiadaan yang mengerikan sangat mengubah wajah kedua pemuda di atas panggung, mundur dan mengelak lagi dan lagi, jatuh di tepi platform pertempuran, menatap tirai yang dengan wajah jelek. Mereka sedang berduel. Muyang datang ke sini dan meminta mereka untuk berguling. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Mata dan suara Wang tidak puas. Di mana kedua raja itu berani bertarung dengan Muyang, mereka hanya bisa menahan amarah dan melompat dari panggung. Sekitar, banyak orang tidak puas. Muyang terlalu sombong.
Namun, tidak ada yang datang untuk menyalahkannya. Muyang tidak hanya kuat, tapi juga kekuatan di belakangnya. Siapa yang mau menyinggung perasaannya dengan mudah? Luming, gulingkan dan lawan. Suara tirai yang menyebar kemana-mana. Jangan berteriak terlalu keras, aku tidak bisa lari. Luming berbicara dengan lemah, melangkah ke udara dan mendarat di peron. Luming, aku menyarankan kamu untuk menyerahkan sutra kekacauan. Kali ini, aku dapat membiarkan kamu pergi dan membiarkan kamu berpartisipasi dalam 10 pertempuran. Jika tidak, kamu bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam 10 pertempuran. Muyang berkata dengan dingin, tentu saja, ini untuk Luming, dan tidak menyebar. Aku berkata, jika kamu ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Luming mencibir. Keras kepala, maka aku akan membiarkanmu melihat, apa itu langit dan bumi. Matamu yang dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Ledakan. Begitu dia melangkah, tubuhnya bergegas menuju Luming. Dia diselimuti cahaya kehampaan dan membunuh Luming. Luming menjalankan hukum kekacauan dan bertemu dengannya. Ini bukan pertarungan antara kaisar dan kaisar. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertabrakan terus-menerus, dan platform itu meraung dan meledak terus-menerus. Keduanya bermain cepat, dan dalam sekejap mata mereka bertarung selusin jurus. Platform pertempuran dikelilingi oleh orang-orang. Ada banyak dari mereka. Mereka semua adalah kesombongan yang mengerikan, dan banyak dari mereka adalah anak-anak Tuhan. Itu bukan lawan Lumu. Pembukaan Sungai Yuhe. Sebelumnya, dia bertengkar hebat dengan Luming untuk memahami kekuatannya. Amitabha, itu belum tentu benar. Kurasa Luming yang maha kuasa bisa menang. Ulchen dan sang dari kuil Wuyuan melantunkan nama Buddha dan membuka mulutnya sambil tersenyum. Pidato ini bergerak. Biksu Ulchen mengendalikan hukum sebab akibat. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Mungkin dia bisa melihat sesuatu melalui sebab dan akibat. Kamu bilang Luming, dia berperang denganku sebelumnya, menyembunyikan kekuatannya. Mata Yue penuh cahaya, aku benar-benar tidak ingin mempercayainya. Kamu tidak bisa mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya. Lihat saja dan lihat. Senyum biksu bebas debu, mendalam. Saat ini, Luming dan Mu yang telah bertarung puluhan jurus, hingga kali ini, Luming benar-benar jatuh tertiup angin. Benar saja, itu sudah mulai berkembang menjadi dunia kecil. Luming mengubah sebuah ide. Muyang, mulai berdampak pada ranah Kaisar Wu, awalnya mulai mengembangkan dunia kecil berdasarkan hukum. Dalam kekuatan suci, ada jejak kekuatan dunia kecil, yang luar biasa. Sekarang, Luming hanya menggunakan semacam hukum kekacauan, yang telah tertinggal. Luming, kataku, kamu bukan lawanku. Muyang meluncurkan serangan badai, pada saat yang sama, suara menyendiri, ke telinga Luming. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Luming menanggapi dengan ringan. Karena satu aturan tidak berfungsi, ada dua. Terima kasih sudah subscribe Penatua.